sambil menunggu, tadi kan ada beberapa yang baru masuk ya Bu Nondi, kita bisa bacain lagi rules dan aturannya. Oke, selamat sore semuanya. Jadi kita hari ini, hai Mbak Eka, juga ada yang chatin, Mbak Eka, Dewi Wulandari. Wah, ada Dok Eka. Ya, ada Mbak Indah. Halo Dok Eka. Yo, udah masuk dengan chattingnya. Kita bacakan lagi yang tertulis di situ aturannya. Kita kepinginnya supaya lancar kameranya untuk para peserta mohon dimatikan supaya tidak koneksinya nggak terlalu berat. Kemudian mikrofonnya boleh di mute aja kalau nanti Dokter Cindy akan bicara supaya nggak rebutan bicaranya. Kemudian kalau sudah ada pertanyaan langsung tulis aja di chat box apa saja yang mau dipertanyakan, nanti kita bacakan pas lagi akhir sharing session kita gitu ya. Untuk yang baru saja hadir, mengingatkan saja bahwa kita acaranya kurang lebih 2 jam ini sampai dengan 5:30 kurang lebih ya. Kemudian nanti kita akan minta Anda untuk menyalakan mikrofonnya kalau memang ada pertanyaan langsung kepada salah satu dari Anda gitu ya. Kemudian pakai web browsernya pakai Google Chrome supaya bisa lancar dan stabil. Oke. Saya mesti pakai kacamata terus nih kayaknya. Tulisannya kecil-kecil. Ya, oke. Kita tunggu sudah. Oke, itu di chattingnya beberapa chat sudah dijawab sama Mbak Gita melalui chat box, jadi bisa langsung dibaca lagi. Tapi pertanyaannya masih dikumpulkan ya teman-teman ya, supaya Dokter Cindy nanti bisa kemudian menjawabnya satu persatu, atau kalau ada yang sama nanti kita bahas bersama jadi satu oleh Dokter Cindy. Hari ini acaranya jangan lupa teman-teman semua kita pakai tagarnya kan hashtag kita punya dari PO ID dengan CEO, Peter, dengan adanya Dokter Cindy di sini. Tipsnya saat ini hari ini kita akan bikin tips praktis memandikan pet di rumah. Ya, ada Mbak Selfie Andriani. Halo Mbak Selfie. Oke, sambil menunggu. Ya. Saya bacakan aja ya langsung ya, udah 3:30 kita mulai boleh ya. Hari ini adalah kita ada 5 sesi termasuk sesi tanya jawab. Nanti saya akan bacakan mengenai PAO Indonesia, kemudian membacakan mengenai produk Simparica dari Zoetis. Pembicara kita hari ini adalah dokter hewan Cindy Ayu Anastasia. Kemudian moderatornya saya, panggilan saya Nondi, nama panjangnya sih panjang banget, Fatmasari Dia Permata dan lain-lain. Saya kebetulan chairperson dari Feline Division dari Yayasan Nata Satwa Nusantara. Kemudian nanti session kedua adalah kenapa dan kapan kita perlu memandikan pet kita, itu sesi mulainya sharing informasi dan edukasi dari Dokter Cindy. Kemudian yang sesi ketiga adalah cara memandikan pet yang baik. Sesi keempat adalah cara membersihkan gigi yang baik. Menarik tuh ya. Kemudian nanti baru terakhir kita selama 2 jam itu nanti sesi kelima adalah sesi tanya jawab atau question and answer. Demikian kita bisa teruskan Mbak Gita. Halo Pak Abdullah, Mas apa Pak? Mas Abdullah Nifari. Baru masuk. Mbak Sisilia, halo. Ya, ada Mbak Eka Dewi Wulandari. Sekarang kita mulai dengan sesi 1 ya, mengenai PAO Indonesia. Saya serahkan kepada Mbak Gita atau Mbak Anissa. Hari ini aku dulu, Bu Nondi, Anissa. Jadi Mbak Anissa akan menerangkan mengenai PAO Indonesia dan produk Simparica. Ya, sebagai obat kutu coklat. Ya. Oke, terima kasih Bu Nondi. Halo teman-teman semua, di sini saya Anissa mewakili PAO Indonesia. Sebenarnya cuma sedikit menjelaskan aja sih sebenarnya apa sih PAO Indonesia itu. Jadi kalau misalnya
bisa digambarkan, kami adalah sekumpulan pet lover yang bertujuan untuk membangun suatu ekosistem untuk pet bisnis. Ekosistemnya adalah ekosistem yang nyaman, di mana kita mempertemukan para pet bisnis dengan pet owner. Gimana sih caranya? Nah, untuk pet owner, kita itu menawarkan solusi bisnis untuk solusi bisnis. Solusi bisnis di sini ada dalam bentuk aplikasi, kemudian konsultasi bisnis dan bisnis coaching. Nah, pet bisnis di sini yang dimaksud adalah ada pet shop, ada pet klinik, pet hotel, dan pet salon. Lalu, gimana sih kita menghubungkan pet bisnis dengan pet owner-nya? Kalau misalnya tadi pet bisnis kita menyediakan solusi bisnis untuk pet owner, kita menyediakan namanya Paw Colony, yaitu aplikasi untuk para pet owner. Di sini, di aplikasi ini, pet owner dapat merawat dan memelihara pet dengan lebih mudah karena semua terintegrasi juga dengan aplikasi pet bisnis yang kami berikan kepada atau kami tawarkan untuk pet bisnis. Jadi garis besarnya kami berusaha mempertemukan antara connect antara pet bisnis dan pet owner. Bisa di next, Mbak Gita. Mbak Gita lanjutannya, oke, sip. Iya, ini tadi misi kita mempertemukan pet business dan pet lover dan pet owner di Indonesia, kita berada di tengah-tengahnya. Bagi pet owner yang mau penasaran sebenarnya gimana sih aplikasi untuk pet owner dari kami atau yang disebut Paw Colony, di sini bisa langsung unduh aja di Play Store dan App Store. Di sini teman-teman bisa mendata semua pet kesayangan sampai 99 pet. Kalau misalnya punya pet seperti Bu Nondi yang banyak, itu bisa semua didaftarin di sini. Apalagi semuanya nanti akan dapat unik ID yang bisa berlaku di seluruh Indonesia. Terus kemudian ada buku vaksin digital yang bisa diakses dari handphone kalian masing-masing. Dan juga ada fitur mencari pet missis berdasarkan lokasi dan bisa langsung direct dial loh dari situ. Jadi langsung bisa di-download Paw Colony dari App Store atau Play Store. Nah, mungkin karena suaraku nggak semerdu Bu Nondi dan Dok Cindy, aku kembalikan lagi. Oh iya, satu lagi, buat teman-teman yang udah join, tolong diikuti sampai akhir sesinya, karena kita akan ada giveaway. Di sini kita berterima kasih sekali kepada tim Zoetis, karena sudah memberikan produk Simparica. Produk Simparica itu apa sih? Produk Simparica itu adalah obat untuk mengendalikan atau memberhentikan caplak, pinjal, dan tungal. Ini khusus untuk anjing ya, Dok Cindy ya, kalau saya tidak salah. Iya. Di sini bisa membasmi caplak dengan tuntas panjang bulan tanpa ada risiko jeda dalam proteksi. Kemudian membunuh caplaknya pun termasuk cepat karena dalam waktu 8 jam saja itu sudah membunuh caplak yang ada di anjing atau doggy kita. Kemudian untuk pinjal, dia bisa membunuh pinjal selama 3 jam sebelum si pinjal itu dapat meletakkan telurnya. Jadi sangat cepat sekali. Kemudian membunuh pinjal secara simultan secara 5 minggu. Dan tidak hanya itu, ini juga si Simparica ini bisa membersihkan tungau demodex dan tungau sarkoptik. Dan bisa mengembalikan atau memperbaiki kondisi kulit dengan segera. Di tungau telinga, biasanya banyak di anjing juga, ini bisa membunuh lebih dari 98% setelah pengobatan 1 kali dalam sebulan. Mungkin itu saja, nanti untuk mekanisme giveaway akan diinfokan pada saat akhir acara. Oke, balik lagi ke Bu Nondi, mungkin bangku saya sudah cukup, jadi saya balikkan lagi untuk Bang Nondi. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang hostnya kita mulai lagi ya. Saya menghosting lagi sebagai moderator. Ini kita tepuk tangan dari jarak jauh, boleh ya, jarak jauh, tepuk tangan kepada speaker kita dan yang sangat terkenal nih di Cio Pet Care. Beliau juga foundernya adalah Cio Pet Care dan sebagai dokter hewannya, dokter hewan Cindy Ayu Anas. Halo semuanya. Cindy ini adalah pet lover yang mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan hewan dengan menjadi dokter hewan sejak lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga di Jawa Timur, Surabaya ya, Dok ya? Surabaya. Kemudian tergugah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik nih Dok Cindy-nya. Jadi Dok Cindy kemudian mendirikan bukan saja sekedar praktek, tapi pet care betulan ya Dok ya, Cio di tahun 2016 di Kalisari di Jakarta Timur ya.
Kemudian setelah pindah lokasi ke lokasi yang lebih besar di tahun 20, Geopetcare menjadi salah satu one stop service terbesar untuk pet kesayangan di wilayah Jakarta Timur. Jadi yang di Jakarta Timur bisa langsung konsultasi nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, sudah tahu nanti dikasih alamat lebih jelas, tapi di Jakarta Timur sudah ada penolong hewan yang berdedikasi dan jagoan tentunya dong ya. Oke, terima kasih yang baru join lagi, sudah ada 27 peserta ya saat ini ya. Sementara pertanyaan sudah ada 17, tapi kita tunggu dulu ya, sampai sesi kelima nanti. Untuk saya sebagai moderator, panggilan saya Nondi, aslinya dokter manusia, Fatma Saridia. Saya adalah chairperson dari Feline Division-nya, jadi bagian kucing, makanya fotonya pakai kucing, dari Yayasan Nata Satwa Nusantara. Saya adalah Pauren sebetul-betulnya dari 1 anjing dan 90 kucing dan 2 satwa, dan memiliki saya itu sangat hidupnya memang bersosialisasi terlalu baik kali ya, jiwa sosial, kesejahteraan hewan sejak kecil. Saya punya banyak binatang termasuk beruang madu, aswari, wawau, lutung dan lain-lain. Saya sendiri profesinya cari uangnya dari HR profesional, saya facilitator, saya consultant, dan di Yayasan Nata Satwa Nusantara saya bagian Feline Division, bagian kucing-kucing sejak tahun 2019. Selain itu saya juga sering sekali juga diundang untuk pembicara yang bertema pet care. Demikian. Halo yang baru datang Mbak Wahirani, selamat datang. Oke. Kita mulai dengan sesi kedua ya. Sesi keduanya langsung mengenai presentasi dari Dr. Cindy. Kenapa dan kapan kita perlu memandikan pet? Boleh ya kita dengarkan. Mari sama-sama dengarkan ya. Oke, sekarang saya yang ambil alih nih ya. Ya, silakan. Oke. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih untuk Pau ya yang sudah memfasilitasi acara ini. Mungkin saya langsung aja mengenai topik yang akan kita bahas sore ini. Sebenarnya ringan, tapi ini penting ya, karena ini akan berhubungan dengan keseharian pet kita, yaitu tentang memandikan. Kenapa kita kalau punya pet atau anak bulu perlu dimandikan? Sebenarnya jawabannya simple ya. Ya sama kayak kenapa human atau kita manusia perlu mandi. Yang jelas untuk menghilangkan kotoran di kulit. Anabul kita pun seperti itu. Apalagi mereka bukan bulu sih sebenarnya, lebih tepatnya mereka itu berambut. Kalau rambut kita hanya di bagian tertentu saja, tapi mereka rambutnya hampir di seluruh tubuh. Jadi kemungkinan kotoran numpuk atau nyangkut itu juga sangat besar. Jadi sangat perlu dimandikan supaya bersih, tidak ada kotoran yang menumpuk di kulitnya. Karena kalau kotoran menumpuk di kulit, lama-lama akan ada bakteri yang tumbuh di situ, terus bisa jadi infeksi. Apalagi kalau ada ditambah kondisi lembab, bisa juga akan menimbulkan infeksi yang disebabkan oleh jamur. Dan seperti kita juga ya, kalau nggak mandi, bau dong. Sama juga, anabul kita juga kalau nggak mandi, lama-lama juga bau. Kemudian, kita juga perlu menyisir ya. Jadi mandi itu nggak sekedar seperti hanya disiram air, shampoo, udah nggak. Jadi kalau kita membicarakan mengenai memandikan pet atau anabul kita harus juga sudah memikirkan berarti perlu disisir dulu. Kukunya dipotong, dibersihkan juga telinganya. Jadi nggak cuma ya mandi, air, shampoo, keringin, udah beres. Enggak. Jadi sebelumnya kita harus disisir dulu supaya sebelum mandi yang kusut-kusut itu diurai dulu supaya sampo atau terapi yang akan nanti kita berikan itu benar-benar bisa meresap ke kulitnya. Oke, makanya istilahnya disalonin ya Dok ya, grooming ya. Iya. Lengkap sampai pedi itu sebetul-betulnya. Iya, itu sih yang kadang kalau dimandikan sendiri di rumah kadang suka kurang telatennya itu. Sedangkan kalau oleh groomer yang profesional yang di bawah supervisi dokter pasti akan sangat detail masalah sisir atau ngecek dulu minimal kulitnya gitu. Ya.
Belum jadi Kemudian, ya dok ya. iya betul. Sama kita biasanya akan memilah dulu ini jenis rambutnya yang seperti apa nih gitu, yang cocok shampoo-nya apa gitu. Nah, itu udah ada yang komentar katanya kalau anak saya Leo lebih sering nyalon daripada ibunya. Iya, iya, iya. Karena kan kalau kita kan kita bisa ngukur ya, kita bisa tahu, aduh nih udah gak enak nih kita keramas atau kita mau ganti shampoo atau Ya, kalau anabul kita kan nggak bisa, harus kita yang sadar diri bener-bener, ya. iya, Oke. Jadi parents-nya nih yang mesti sadar kalau anaknya sudah mesti mandi, jadwalnya kapan. Kalau sering iya, main gitu ya dok. Kalau sering main berarti betul, harus lebih teratur ya dok mandi. iya, tergantung gaya hidupnya ya, lifestyle-nya si petnya itu. Ya, ya, ya. Terus dok, Nah, apa sih yang perlu diperhatikan kalau kita mau mandikan anabul kita? Nomor satu, karena saya background-nya basicnya sebagai vet ya di sini, saya nggak akan membahas mengenai grooming yang terlalu advance atau yang styling seperti itu ya. Yang penting di sini kalau saya mau menekankan kita harus tahu bahwa pet kita dalam kondisi yang layak untuk bisa dimandikan. Nah, kondisi yang layak dimandikan atau di grooming itu yang seperti apa sih? Kita harus tahu nih, pet kita dalam kondisi sehat. Itu nomor satu. Terkadang memastikan pet itu sehat atau tidak, itu kan tidak mudah ya. Biasanya saran saya untuk first time sebelum memandikan, konsultasi dulu sama vet. Karena seperti yang tertera di slide ini, kalau di tempat saya atau biasanya sih rata-rata vet akan seperti ini ya, akan menyarankan sebaiknya divaksin dulu. Justru kondisi mandi, usahakan dia dalam kondisi fit dan dia sudah pernah divaksin setidaknya untuk puppy atau kitten ya. Kemudian, apalagi sih kalau ke vet itu kepentingannya sebelum grooming, kita bisa make sure untuk memastikan pet kita, anabul kita ini lagi berkutu, ada kutu atau parasitnya atau enggak. Karena nanti treatmentnya akan berbeda. Biasanya kalau dalam kondisi berkutu, apapun itu ya, kutu itu bisa caplak, bisa pinjal, atau lice, atau mites, apapun itu, biasanya kalau di dokter, vet pasti akan kasih saran, kasih obat kutu dulu deh, kita beresin dulu kutu-kutunya ini, baru kita mikirin mandi. Dan ada beberapa obat obat kutu yang berbentuk tetes, kalau habis diberi itu, sebaiknya jangan langsung dimandikan dulu. Jadi dikasih jeda. Gitu. Kedua, kenapa ya dok? Boleh nggak? jadi gini, obat yang berbentuk tetes atau spot on ya, kita bilangnya spot on itu, dia akan meresap ke dalam kulit dibantu oleh kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak itu butuh waktu biar dia bisa menyebarkan si obat itu tadi ke seluruh tubuhnya pet kan. Nah, jangan dimandikan dulu. Kalau dimandikan, si kelenjar minyaknya, akhirnya minyaknya jadi kering dong. Dia jadi nggak bisa menyebarkan si obat itu. Gitu. Iya, oke. Jadi minimal berapa hari dok? 3-4 hari ya, 3-4 pasca hari. pemberian obat tetes kutu ya. Oke. Oke, kemudian memastikan juga apakah ada infeksi jamur atau yang sering pengalaman saya sih suka keliru. Jamur dengan skebis itu terkadang kan mirip ya. Ya. Jadi sebelum bilang itu jamur, boleh diterangkan mungkin ya kalau skebis ada nggak? Kalau skebis itu infeksi akibat kutu tungau ya. Sebenarnya bukan kutu, dia lebih ke tungau dan spesiesnya biasa kita bilang Sarcoptes scabi. Nah, si skebis ini kadang gejalanya mirip, kayak ada kerak keropeng gitu, tapi dia khasnya adalah di ujung daun telinga. Nah, sedangkan kalau jamur sekali juga kadang kayak keropeng gitu, kerak, tapi biasanya dia lebih random ya, nggak di ujung daun telinga, bisa di mana-mana. Tapi daripada kita mengira-ngira atau nebak-nebak, mending dicek dulu sama vet. Nanti vet yang akan memastikan ini jamur atau infeksi yang lain. Gitu. Salah kita. Karena nanti obatnya beda banget tuh Mbak Nondi. Antara jamur sama skebis jauh beda. Iya, yang satu tungau, yang satu jamur. Yes, betul. Oke. Terus apakah hanya untuk puppy dan kitten kita mesti perhatikan mengenai kutu caplak dan jamurnya dok? Enggak, untuk yang dewasa pun juga seperti itu sih, kurang lebih sama.
Cuman kalau untuk yang dewasa, sebaiknya dipastikan juga kalau betina tidak dalam keadaan bunting ya, karena kalau dia dalam keadaan bunting sebenarnya lebih ke faktor stres. Dimandikan, dia stres, nanti akan mengganggu kesehatan janinnya juga. Gitu. Jadi, Kalau ya kalau hamil jadi bukan cuma sudah vaksin ya dok? iya, harus sudah vaksin dan usahakan yakin tidak dalam keadaan bunting. Iya. Terus dok? Kalau untuk cek kulit ya sama kurang lebih puppy maupun kitten dan adult itu hampir sama ya. Sekali lagi cek dulu di vet supaya make sure dia apakah ada infeksi di kulitnya, infeksi tertentu. Karena nanti akan sangat mempengaruhi jenis terapi mandinya, treatmentnya itu akan berbeda. Oke. Ya. Nah, kemudian ini yang suka kalau memandikan nanti misalnya ada berencana memandikan sendiri di rumah, pastikan kondisinya tidak sedang dalam demam atau bahkan kondisinya sedang hipotermi. Demam itu berarti kan hipertermi, terlalu tinggi suhunya. Kalau hipotermi malah turun. Itu dua-duanya sama-sama jangan dimandikan. Oke, berapa derajat sih dok? Kalau kucing berapa derajat? Kalau kucing range-nya 38,0 sampai 39,2 lah, 39,3 gitu. Doggy juga kurang lebih sama, 38,0 sampai 39,3-an. Jadi kalau Torennya sendiri mau melakukan di rumah, itu kondisinya kita mesti masukin termometer ke Yes, ke duburnya ya. Kalau mau akurat memang sebaiknya ke dubur. Ya, oke. Ya. Terus, dok? Kemudian selain jangan dalam kondisi demam atau hipotermi, pastikan juga anabul kita nggak lagi diare atau lagi mencret ya. Tidak sedang flu. Cuman bersin-bersin aja sih dok. Tetap kalau sudah lihat petnya bersin-bersin, jangan berani langsung putusin untuk mandi ya, meskipun baru cuman bersin. Bersin, batuk, nah itu jangan dimandikan. Apalagi ada muntah ya, nggak boleh. Oh iya, muntah juga jangan. Terus telinga misalnya, telinganya lagi bermasalah, infeksi telinga juga jangan. Mata, biasanya mata juga kalau lagi bermasalah, saya sarankan jangan dimandikan dulu. Pokoknya segala jenis infeksi nggak boleh ya. Jadi kalau sakit telinga itu kan infeksi telinga, infeksi matanya nanti belekan atau harus diobatin dulu ya dok. Obatin dulu, konsultasi dulu sama vet baiknya gimana gitu. Iya. Kemudian untuk yang riwayat penyakit tertentu ya Mbak Nondia. Iya. Jadi kalau pernah punya riwayat penyakit epilepsi atau jantung, asma, diabetes itu nanti benar-benar harus konsultasi dulu. Kalau dia sedang dalam masa pengobatan, sebaiknya jangan. Atau nanti vet yang menangani punya advice tertentu, silahkan. Tapi biasanya kalau kita sudah tahu seperti itu, kita akan detail dulu tracking gimana riwayat sebelumnya. Kalau epilepsi nih contoh terakhir dia kejang itu kapan? Apakah saat ini masih dalam posisi kondisi minum obat? Terakhir kejang kapan? Itu harus detail sih. Kalau diabetes si kucingnya kita gimana dok? Kalau diabetes itu sebenarnya lebih kayak concernnya jangan sampai ada luka kan, karena dia diabetes. Nah sedangkan proses mandi atau grooming itu kan nanti kita mau potong kuku, bersihkan telinga, itu kan beresiko ya, untuk ada luka. Nah di situ tuh poinnya sih. Jadi kalau memandikan yang dengan dia riwayat diabetes, mesti harus ekstra hati-hati deh. Kayaknya kalau jangan sampai ada luka itu. Dan pas nyisir juga kan takutnya ada resiko dia tergores sisir itu. Oke, terus dok? Kemudian tadi yang sebelumnya di awal kan saya bilang tidak sedang bunting. Nah kalau sudah lahiran gimana dok? Lagi nyusuin. Saya biasanya memperbolehkan mandi asal kasih jeda dulu setelah lahiran 3-4 minggu atau sebulan lah, supaya kalau habis lahiran seminggu tuh dimandiin dalam kondisi dia masih stres pasca lahiran atau dia lagi masa-masa sangat protektif sama bayinya ya, dipisah sama bayinya, wah nanti kasihan banget tuh si induknya stres, malah nanti pas balik ke anak-anaknya malah dia jadi nggak mau nyusuin. Kemudian ini ya, luka. Kalau luka
sebenarnya luka nanti ada kriteria tertentu sih luka seperti apa. Tapi intinya kalau ada luka terbuka, sebaiknya jangan dimandikan dulu. Biar itu luka sembuh, nutup dulu. Karena kan mau kena air nih. Kalau nanti luka itu kena air, takutnya makin lebar ya, atau benyek gitu ya. Ya, betul, basah jadinya ya dok ya. Oke. Oke, terusnya. Gitu, oke. Slide selanjutnya. Lagi Pak ya, oke. Oke. Terus, Nah, ini untuk catatan untuk parent ya, yang punya pet kucing. Kita harus lebih sabar sih kalau untuk kucing ini, terutama karena mereka tuh basically nggak suka air. Dan mereka itu nggak suka suara bising, suara yang tiba-tiba keras, itu paling nggak bisa kalau pengalaman saya ya, kalau untuk kucing ya. Jadi, sebelum kita mau memandikan dia, kita benar-benar harus adaptasikan dulu, kenalkan dulu dia sama suara itu, atau kenalkan dulu sama air, jangan langsung disiram atau disemprot ya, kasih dulu percikan air, lihat dulu reaksinya dia, seperti itu, atau coba nyalakan hair dryer yang powernya yang paling rendah dulu, coba responnya dia gimana, karena kalau dia tipikal yang sangat stres, takut sama suara, kita paksakan, pengalaman saya nanti berakhir dengan either owner groomernya stres, pet parentnya stres, petnya semakin stres juga, dua-duanya stres nanti, kasihan. Ya. Terus ini kalau ada syaratnya nggak dok, kan kalau kucingnya nggak kooperatif gitu, boleh diikat gitu, nggak boleh ya? Nah, kalau saya paling nggak bisa, saya paling nggak suka ya, nggak suka ngelihat kucing atau pet itu mandi dalam kondisi tertekan, terpaksa. Biarlah proses grooming itu jadi proses yang juga menyenangkan buat dia. Jadi dia nggak siap trauma ya? Iya. Oke, jadi jangan. Oke, jangan deh, mendingan cari cara dulu deh gimana caranya, jangan diikat atau dikasih muzzle pun. Saya even muzzle aja kalau bisa jangan ya. Gitu. Ya. Jadi ini Polres bisa ya. Jangan karena pengen mandiin terus jangan dikasih muzzle, nanti jadi traumatik gitu ya, karena jadi dia ngebayangin aduh betapa tersiksanya gue kalau lagi dimandiin gitu, kasihan, makin takut ya. Iya. Kemudian nah ini kita mulai harus membahas tentang jenis rambut ya berarti ya. Nah, kita juga sebelum mau memandikan atau grooming pet kita harus tahu nih jenis rambut pet kita. Kalau yang ada di Indonesia atau yang terutama di yang pengalaman saya di klinik itu yang sering saya dapati, sebenarnya ada 7 kriteria kalau untuk anjing kategori. Kalau kucing ada 5 aja. Nah, yang paling sering ada yang dimiliki oleh pet parent itu hairless, yang tipe hairless, short, medium, sama long. Kalau curly agak jarang ya, tapi ada, tapi jarang gitu. Jadi nanti mungkin yang akan kita bahas ini ya Mbak Dia, yang hairless, short, medium, sama long ya. Ya, oke. Terus? Oke. Next. Nah, nanti urusannya sama frekuensi mandi, ya benar. Ini nanti kalau kita tahu jenis rambut, kita juga akan bisa menentukan. Pengalaman saya, ya kalau yang short emang mandinya nanti nggak perlu terlalu sering seperti yang medium atau yang long ya, karena short itu agak lebih nggak cepat kotor sih biasanya. Tapi sekali lagi tergantung juga, nanti di slide ini sudah ditampilkan apakah dia lifestyle-nya dia itu indoor, semi atau outdoor ya. Semakin dia sering keluar atau kelayapan di luar, ya berarti dia akan lebih sering mandi, karena kan logikanya dia akan lebih gampang sering kotor. Kalau semi indoor 3 minggu. Artinya dia boleh main ke taman gitu seminggu? Boleh, ya. Kalau itu berarti semi ya. Kalau ke taman berarti saya mengasumsikan dia semi ya, dia berarti ya. Kalau indoor benar-benar nggak boleh ya. Iya, kalau indoor dia di dalam rumah, atau misalnya dia tipe tinggal yang di apartemen gitu kan, nggak keluar ya, sebulan sekali nggak apa-apa sih kalau saya. Kalau masih agak main ke taman kan dia ada exposure ya dok ya. Iya, tetap bisa 2-3 minggu sekali. Tapi kalau outdoor bisa
benar-benar. seminggu atau 2 minggu ya, lebih Ya, sering. ya. Oke. Terus dari jenis rambut ya, Dok? Nah, dari jenis rambut itu, kalau pendek nggak terlalu gampang kotor dan nggak gampang kusut kan kalau short. Nah, kalau Mm-mm. yang panjang itu Mm-mm. gampang kusut, jadi harus lebih sering nyisir dan benar-benar harus telaten nanti sebelum mandi diurai dulu tuh yang kusut-kusut. Itu sebenarnya kalau di ilmu per groomingan itu sudah wajib pasti, nggak boleh main siram, disisir dulu yang kusut-kusut diurai dulu. Gitu. Oke. Jadi kalau di rumah ingat-ingat yang orange nih ya, tetap jangan langsung disiram air. Jangan, justru yang agak lama prosesnya adalah nyisirin Iya, sebelum mandi. siap. Oke. Kemudian Kalau dicukur gimana, Dok? Maksudnya dicukur? kalau itu kusutnya udah benar-benar nggak bisa diurai lagi, bahkan dia kadang ada yang sampai lengket nempel ya di kulit, ya lebih baik dicukur aja, di trim pakai. Tapi kalau saya saranin jangan pakai gunting ya, apalagi kalau yang belum berpengalaman, sebaiknya punya clipper ya, alat cukur itu. Ya, gitu. yang kayak buat rambut anak laki-laki itu kan ya? Iya, buat di kayak cowok-cowok ya, Mbak Nondi, di barbershop itu. Kemudian itu kalau rambutnya panjang, itu tadi kita harus pinter-pinter tahu bahwa oh ini dia kan long hair, berarti dia perlu supaya nggak gampang kusut, berarti kasih conditioner sama kayak di orang kayak kita ya. Terus kalau dia hairless coat, nah nanti ada catatan khusus kalau untuk yang hairless kayak kucing sphinx ya, itu dia setelah mandi supaya nggak terlalu kering, setelah dikeringkan ada lotion atau semacam pelembab untuk ditaruh di kulitnya. Oke. Jadi kalau hairless, jadi dia menggunakan lotion. Terus untuk, ini berhubungan dengan berat badan nih, kucing yang overweight, nah mungkin akan lebih butuh perhatian khusus dan lebih sering ya, karena dia agak sulit self grooming, nggak nyampe gitu ya, gitu. Gendut ya. Gendut, iya. Nah, itu kita harus agak lebih teliti di tempat-tempat yang sekitar area kemaluannya, duburnya itu. Oke. Terus kalau ini ada yang khusus-khusus lagi ya, Dok, setelahnya? Ini kurang lebih sama ya kayak yang di depan tadi ya, kayak Mbak Nundia. Jadi perhatikan riwayat vaksinasi. Jadi sebelum memikirkan mandi, ada beberapa prioritas yang menurut saya juga harus pet parent ingat bahwa vaksin itu penting. Kita pastikan dulu kucing atau anjing pet kita itu sehat. Jadi jangan, pokoknya kalau punya pet, baru punya pet tuh harus mandi. Enggak, ya. Ada beberapa yang akan lebih jadi prioritas nantinya, dan itu konsultasikan sama vet gitu. Iya, apalagi kalau kurang dari 3 bulan ya, Dok. Iya, itu kurang dari 3 bulan. Biasanya mereka kan lebih rentan ya. Iya, masih kecil. Yes. Itu ada batasan sampai 6 tahun, itu berarti secara umum 3 bulan sampai 6 tahun gitu ya? Secara umum ya, biasanya kan kalau dewasa itu kita dari 12 bulan sampai 6 tahun kita bilang itu dewasa ya, adult. Nah, di atas 6 tahun atau sudah menginjak 7 tahun itu, biasanya dia sudah masuk ke geriatrik ya, kayak orang tuh, apa sih Mbak Nodi, lansia ya? Gerontologi kan? Iya. Kalau sudah di atas 7 tahun, berarti kita harus lebih detail, lebih bukan ke vaksin sih, biasanya lebih ke tracking dia punya riwayat apa, sebelumnya sakit apa. Itu sudah medical check-up-nya. Medical, yes. Jadi, ya. Kita merawat orang tua aja kan? Betul. Oke. Terus mungkin diperhatiin juga kali ya, Dok ya, apa namanya, kalau yang udah tua, apakah kulitnya lebih cenderung gampang sakit atau enggak? Kalau yang tua? Kalau yang enggak juga ya, tergantung itu semua, tergantung lifestyle-nya, pola makannya, semuanya. Oke, dan behavior-nya ya. Iya. Oke, jadi masuk sesi 3 nih, Dok. Saya sapa dulu, ada 36 peserta. Wah, sudah rame. Sudah 40 sih, tapi ditunggu ya, nanti dijawabnya nanti ya, sesi 5 ya. Sabar. Sekarang sesi 3, Dok. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ini cara memandikannya nih sekarang. Nah, sebenarnya untuk semua tipe bulu, tipe apapun, ada peralatan yang istilahnya standar, yang basic harus, kalau memang pet parent mau mandikan, itu sudah disiapkan di rumah. Iya. Meja grooming. Meja ini, nggak harus yang
seperti di gambar ini harus yang kayak gini ya, enggak, tapi harus saya punya meja ya, pokoknya meja yang kira-kira tingginya itu enak buat kita nanti mau nyisirin dia. Saya tidak menyarankan di lantai ya. Tidak di Tapi lantai, tidak ya. terlalu tinggi pun tapi juga nggak enak kan. Dibikin yang pas aja. Siapkan meja yang kira-kira kalau kita duduk, kita posisinya enak megang pet kita. Ya. Gitu. Biasanya tinggi si pemandi ya. Iya. Nah, kalau bisa di-adjust ya, disesuaikan aja. Ya. Gunting kuku ini. Bahannya dok, bahan nggak pengaruh ya? Apakah permukaannya sih kalau sebaiknya jangan yang licin. Tapi kalau kita punya permukaan, ini kan kalau di slide ini Mbak Nondi itu dia ada lapisan karetnya gitu loh, jadi nggak licin. Nggak kabur gampang kepleset. Nah itu mungkin bisa diakalin ya kalau di rumah pakai alas apa yang buat kayak orang olahraga buat yoga gitu ya, apa sih, matras ya? Matras bisa. Atau macam yang itu. Kalau apa namanya cuci piring itu juga ada tuh yang karet ya bentuknya ya. Iya, ya itu bisa juga itu. Iya. Oke. Tuh. Terus harus punya gunting kuku ya. Kalau ini wajib, kapas, siapkan kapas, cotton bud. Ini bukan gunting kuku manusia ya dok? Iya, jangan gunting kuku manusia ya. Susah loh. Lebih susah loh kalau menurut saya pakai gunting kuku manusia. Terus cotton bud ya sama handuk. Ini handuk boleh juga pakai yang handuk memang handuk biasa atau yang kayak kanebo ya, itu boleh. Oh, kayak kanebo boleh ya? Boleh. Malah kita biasanya sering pakai kanebo sih. Karena dia setelah dipakai, dia praktis kan, dicuci atau di sterilnya lebih gampang juga. Dan nempel di bulu-bulunya, nggak nempel di anduknya ya dok kalau pakai chamois itu ya? Iya, lebih nggak terlalu nempel dan dia menyerapnya lebih cepat kering ya. Kalau jadi banyak groomer juga pakai kanebo kok. Kemudian hair dryer, memang idealnya sih pakai blower ya, cuman kan kalau untuk memandikan sendiri di rumah mungkin agak terlalu berlebihan nyediain blower gede gitu kan ya, pakai hair dryer aja boleh. Ya. Cuman ya itu sekali lagi apa dinginnya dok? Ya kan ada yang panas banget tuh yang 1000 watt, ada yang ada kebutuhannya gitu. Untuk yang blower atau hair dryer? Yang hair dryer dulu dok. Hair dryer ini kalau karena kami di sini selalu pakai blower ya, untuk spesifikasi hair dryer dirasain aja kali ya pakai tangan. Pakai tangan kita itu panas, terlalu panas atau enggak. Biasanya kan ada 3 ya volume yang ada di hair dryer orang ya kalau nggak salah ya Mbak Nondi. Ada yang dingin, sedang sama panas. Ya. Kalau saran saya pakai yang sedang dulu kali. Ya. Jangan yang terlalu panas. Kalau dingin takutnya nggak kering-kering. Oke. Ya. Oke. Terus kalau blower apa aja ya? Maksudnya jenis blowernya apa aja? Blower itu sebenarnya ada yang stand dryer ya, ada yang dia berdiri gitu, tapi biasanya itu dipakai untuk professional grooming. Kalau yang untuk basic aja untuk di rumah, pakai blower yang tipe biasa aja yang seperti di slide ini. Ini tipe biasa sih yang kayak ada selangnya. Itu ada belalainya. Ya, oke. Terus ini beberapa peralatan yang agak lebih spesifik lagi, tergantung jenis rambutnya. Kalau trimmer atau clipper itu wajib ya, harus jenis apapun punya, kecuali hairless. Kalau hairless nggak ada yang perlu di clipper kayaknya. Iya, udah nggak ada rambutnya. Terus kalau untuk sisir, saya menyarankan yang metal comb ya, yang terbuat dari stainless ya. Itu lebih tahan lama, nggak gampang rusak, kena air juga nggak karatan, tapi emang agak mahal. Tapi kalau yang mudah didapat yang nggak metal comb juga nggak apa-apa sih. Terus gunting, ini tapi sekali lagi ekstra hati-hati ya memakai gunting. Kalau nggak yakin, lebih baik jangan. Iya, betul. Pernah kejadian banyak. Yes. Kemudian kucing terutama, atau kalau kelinci itu lebih serem lagi. Nah, untuk short coat yang penting kita punya sisir, yaitu standar ya. Kalau rubber brush ini sebenarnya digunakan bisa untuk pas mandinya, buat sambil mijet-mijet juga bisa, atau nanti habis dikeringin ada yang beberapa langkah,
ada yang stepnya tetap pakai rubber brush lagi. Mm-mm. Terus banyak juga kok dijual di pet shop ini rubber brush. Kemudian beberapa jenis sisir kayak ada yang slicker brush, di sini belum ada gambarnya tapi. Iya. Nah, ini ada yang untuk mengurai kusut, matting tool ini. Mm-mm. Kalau punya yang long hair atau medium, boleh. Ya, gitu. Kemudian ada yang pin bristle brush itu juga buat Iya, kalau itu 2 sisi ya, itu yang itu biasanya terbuat dari besi juga ya. Hati-hati juga makainya. Oke. Terus kalau yang long silky foot ada yang lagi tuh di mating tool-nya ada sama ya. Kurang Iya. lebih. Siap. Oke, Dok. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang di awal untuk hairless yang punya kucing sphinx atau anjing, kalau anjing agak jarang ya yang hairless. Saya nggak pernah punya pasien atau customer yang membawa hairless untuk doginya ya. Atau anjingnya sedang hairless gitu kali ya. Ya, ini yang tadi saya bilang bisa pakai lotion. Kalau lotion apa ya dok mereknya apa sama kayak kita orang kalau yang saya baca-baca yang bagus itu jadi kita pakai semacam coconut oil minyak kelapa yang sudah difraksinasi tapi nah seperti yang ada di gambar ini kalau virgin coconut oil boleh nggak boleh cuman saya baca lebih bagus pakai yang terfraksinasi ya jadi dia nggak gampang apek gitu kali ya dok kalau di manusia tuh biasanya suka dikasih VCO tuh. Iya, ya itu tadi yang saya bilang VCO. Tapi ada yang lebih, jadi dia sudah diolah lagi. Jadi istilahnya terfraksinasi. Dia lebih ringan. Rantai trigliseridnya udah dihilangkan. Jadi lebih stabil dan lebih melembabkan. Nggak gampang apek gitu kalau disimpan. Gitu. Terus ada beberapa ini catatan khusus untuk shampoo yang anabulnya ada bermasalah, misalnya infeksi jamur. Ini beberapa jenis yang sering kami pakai. Mungkin kalau vet kita udah hafal ya merek-merek ini. Kalau kucing saya lebih suka pakai. Antara itu ada 3 macam tuh. Ada yang satu yang sebasol tuh ya. Kan ya. Shampoo. Kalau yang tengah apa ya dok? Itu Malasep. Ini kan nggak ada endorse ya. Ini karena memang karena sering dipakai. Jadi Malasep itu kalau saya lebih suka untuk kucing pakai Malasep. Kalau untuk sebasol, saya sering kali merasa setelah dipakai sebasol agak kering kalau untuk kucing. Nah Malasep ini sering saya pakai untuk untuk kucing. Kalau yang sebelah kanan Kotex ada yang khusus untuk medicated tapi dia nggak bisa untuk kucing ya, hanya untuk doggy. Jadi, tapi ada Kotex yang dia aloe vera dan oatmeal itu bisa untuk kucing juga. Nah ini ada beberapa ada catatan khusus. Jadi dok mandiinnya kurang wangi gitu kan ada yang. Nah kita jangan menyamakan standar wangi kita dengan pet kita ya. Semakin wangi biasanya cenderung kucing atau anjing itu jadi nggak nyaman, terlalu wangi. Mereka karena dia ya dok. Dia merasa terganggu karena dia nggak kenal bau itu justru. Nggak kenal bau itu dan mereka penciumannya jauh lebih tajam loh daripada kita ya kan, perlu diingat. Jadi pewangian yang sedikit aja itu udah mungkin menusuk bagi mereka, bagi kita itu kurang. Akhirnya berlebihan ngasih wangi-wangi, malah nanti stres hewannya. Jadi conditionernya benar-benar kita nggak bisa sembarangan juga ya selain shampoo ya. Iya. Conditioner orang terus dipakein juga nggak boleh. Iya, sama shampoo orang tuh juga kenapa saya nggak rekomen. Kami biasanya vet tidak rekomen kalau mau mandikan pet dengan shampoo orang karena pH-nya berbeda ya. Jadi nanti yang ada malah. Apa sih dok kalau yang buat anjing kucing? pH untuk anjing kucing lebih basah ya. Kalau orang lebih asam. Tuh kan jadi kan jangan salah mentang-mentang nggak punya shampoo main pakai aja yang di rumah bisa gatelan kali ya. Iya, tapi ada 1-2 kali misalnya kita merasa sekali 2 kali cocok-cocok aja, tapi terkadang side effect-nya tidak muncul sekali 2 kali, setelah beberapa kali baru keluar. Oke. Terus dok? Oke, masalah shampoo itu tadi ya nanti lebih jelasnya pokoknya
konsultasi dulu deh kayaknya vet apa shampoo yang Iya. bagus. Oke. Oke, ini jenis-jenis rambut Mm-mm. nih ya. Ini hairless coat dog. Sangat jarang sih kalau saya nemuin di pasien saya. Iya, kebetulan jarang ada. Siapa tahu tuh Iya. join tapi belum ngobrol bisa aja tuh. Sudah ada 37 orang, 30 Wow. 34 dengan 46 pertanyaan. Banyak. Waduh, banyak banget nih PR kita Mbak Nondi. Oke, terus Dok. Oke, terus kalau sebelum mandi sebenarnya ini standar ya untuk jenis apapun. Cek telinganya dulu ya untuk memastikan telinganya nggak lagi bermasalah. Bersihkan dulu telinga, jadi dikerjain telinganya dulu malahan. Biasanya kita begitu, cek telinga, bersihkan telinga, potong kuku, terus kukunya kalau perlu masih kerasa masih tajam digigir. Ya. Setelah itu baru ditutup kedua lubang telinganya, baik anjing maupun kucing. Itu kedua lubang telinga. Tapi dengan catatan setelah telinganya dibersihkan ya, dibersihkan dulu telinganya. Ya. Kemudian, nah ini yang nomor 4, keluarkan kotoran atau kita biasanya bilang squeeze anal gland ya. Anal gland itu mungkin kalau untuk yang bukan groomer, agak bingung ini gimana cara ngeluarinnya. Ini nggak apa-apa, nggak dilakukan kalau nggak bisa atau takut. Tapi kalau untuk kegiatan grooming di pet shop, ini harus nih seperti ini di layanan grooming service. Pasti kalau ini sudah jadi istilahnya mandatory ya, nggak boleh di skip. Harus dikeluarin dulu anal gland-nya, cairannya. Kemudian ini saat mandi kalau untuk hairless. Anjing aja ya Dok ya? Atau kucing juga? Kucing juga, anjing kucing. Oh, kucing juga, oke. Iya. Ya. Kemudian saat mandi, nah ini kalau saat mandi, pertama-tama basahi dulu, tapi jangan langsung kalau orang Jawa bilang digebyur gitu ya, mandi dari atas. Pelan-pelan dari bawah dulu, dari bawah dulu kakinya, baru naik ke atas. Terus baru kita shampooin tuh. Ya. Pelan-pelan ya, sambil dipijet, dimassage gitu loh. Jadi kayak sebenarnya proses mandi itu kalau kita mau mandiin di rumah, anggap aja ini kayak menguatkan bonding kita sama anabul kita juga. Jadi jangan terlalu mandi harus begini-begini. Have fun aja gitu. Kemudian kalau kita rasa kok masih kurang bersih, boleh diulangi sekali lagi yang tadi proses shampooing itu tadi. Kemudian setelah itu bilasnya baru, kalau bilas bukan dari bawah ke atas, dari ke atas ke bawah ya kan, kayak gravitasi supaya bersih menyeluruh. Ya, dari kepala nggak apa-apa. Oh, kupingnya nggak apa-apa. Atau dari punggung ya, dari punggung, jangan dari kepala sih, dari punggung. Kalau kepala nanti pelan-pelan juga, jangan dari diguyur, takutnya. Ya kita ya mata gitu ya. Ya, kemudian setelah itu dibilas. Proses pembilasan ini juga penting, jangan sampai ada yang ketinggalan busa atau shampoo-nya itu tadi. Kalau ada yang ketinggalan, malah nanti bisa jadi masalah, bisa malah jamuran atau kejilat sama anabul kita, dia keracunan. Oke, setelah mandi, nah ini yang suka kadang lupa nih, jangan sampai lupa, tadi kan kapasnya udah buat nutup telinga, jangan lupa dikeluarin kapasnya, terus keringkan dengan blower atau hair dryer. Atau kalau mau dibalik, keringkan dulu dengan hair dryer, baru kapasnya dilepas. Tapi menurut saya nggak suggest seperti itu. Kapasnya diganti pakai kapas baru yang kering, supaya pas dikeringin pakai hair dryer, dia nggak terlalu kerasa berisik. Itu bisa juga. Itu membantu untuk menutup. Ya, oke. Ya. Terus, tapi tetap habis itu jangan lupa dikeluarin lagi. Ya. Okay. Ya, terus untuk yang hairless itu hati-hati jangan terlalu panas karena basically kan dia sebenarnya mereka berambut tapi sangat tipis kan. Jangan sampai mereka kepanasan ya. Iya, karena terlalu dekat sama kira-kira terlalu dekat dan powernya terlalu kencang jadi malah panas. Kemudian setelah itu yakin udah kering, baru kita kasih lotion. Apa tuh? Hanya untuk menutupi supaya tidak berisik atau ada fungsi lain kenapa kucing anjing tidak boleh kemasukan air di kuping? Nah itu nggak dengan dikasih kapas nomor 1 sih supaya nggak kemasukan air. Efeknya terus, apa kalau sampai kemasukan air? Udah pasti nanti akan terjadi infeksi di dalam telinganya.
Nggak boleh jadi ya, harus pasti Mm-mm. ada kapasnya supaya tidak ada infeksi telinga karena lembab juga ya dok ya. Iya, karena kemasukan air ya. Iya, oke. Ya, Oke. terus kan? Kemudian ini yang short coat untuk anjing bagi pemilik, bagi pet parent yang punya German Shepherd atau Corgi, masuknya ke short. Tapi padahal kalau kita lihat mereka tuh sebenarnya bulunya tebel ya, rambutnya tebel. German Shepherd sebenarnya ada dua sih, ada yang long, ada yang short. Kalau di foto ini kayaknya long ya, tapi rata-rata sih agak jarang ya yang long, kebanyakan short. Cuman tebel ya, harus di garis bawahi kalau mandikan Corgi dan Herder ini German Shepherd, ngeringinnya harus sampai benar-benar kering. Kalau yang short coat untuk cat ada British, nah ini lagi banyak yang punya, banyak pet parent yang punya British. Kemudian ada domestic short hair, nah domestic ini termasuk ke short coat. Ya. Ada Abyssinian, ada Scottish juga masuk ke short ya, saya rasa. Nah, kalau untuk proses mandi kurang lebih hampir sama ya, tapi bedanya kalau di yang hairless tidak ada rapihkan kaki bulu di sela-sela paw. Yang hairless tadi nggak ada soalnya mereka. Nah, karena yang ini short coat ada, jadi perlu ada step tambahan di nomor 3 itu rapihkan bulu di sela-sela paunya dia. Itu pakai gunting. Kalau kita pakai clipper ya, pakai trimmer. Yang untuk jangan pakai gunting saran saya, itu sangat berbahaya. Bisa ketusuk ya. Iya. Terus kalau untuk clipper yang digunakan biasanya pada paus sela-sela kaki itu yang lebih ramping, yang lebih kecil biasanya ukurannya. Okay. Dan kalau yang short coat ada tambahan stepnya untuk cukur sekitar anus atau duburnya ya, itu juga wajib. Itu penting untuk menjaga kebersihan. Terus kalau untuk doggy, sekitar perut ini terutama doggy yang jantan ya. Karena mereka kan nggak bisa self-grooming, nggak bisa bersihkan sendiri di situ. Jadi terkadang kita perlu rapihkan juga sekitar perut ini, maksudnya dekat kemaluannya. Kalau untuk doggy kan posisi penisnya itu di perutnya kan, gitu. Iya. Oke, terus untuk yang short coat bisa terlebih dulu disikat dulu dengan shading blade. Ini untuk kita ngangkat dulu rambut-rambut mati yang masih menempel. Terus lanjutkan dengan slicker brush. Slicker brush itu yang biasanya bentuknya kotak dari kayak dari besi juga ininya, sikatnya itu. Yang tadi ada yang contohnya. Iya, ada. Step selanjutnya sama, tutup telinga dengan kapas, baik anjing maupun kucing ya, kalau saran saya. Keluarkan juga kotoran pada anusnya dari anal gland-nya itu, dengan cara di-squeeze. Oke. Kalau untuk mandi kurang lebih hampir sama juga sih Mbak Nundi. Iya ya, kurang lebih sama. Nah, cuman kalau nanti pas ngeringinnya nih, agak lebih harus detail ya. Jadi harus yakin kalau kering betul gitu ya. Iya, kadang di luarnya kering, tapi pas dalamnya diraba lagi masih lembab. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Oke. Setelah mandi juga sama. Setelah mandi kurang lebih ya itu sama. Cuman dia ada glove tadi, ada brush yang tadi saya bilang yang kayak di tangan itu untuk setelah mandi yang biru. Oke, selanjutnya ini untuk yang double and medium coat. Nah, ini buat pet parent yang punya nabul jenisnya husky, samoyed, pomeranian. Nah, semakin tebal dan panjang, pasti prosesnya akan semakin lama dan harus lebih teliti. Lebih lama gitu. Lebih lama. Terutama nanti proses menyisir sebelum mandi dan after mandi, ngeringinnya. Nah, itu. Kalau untuk kucing, double and medium coat itu yang termasuk di situ Birman. Di sini Persian itu masuknya nanti ke long silky ya. Kalau double medium ini American Wirehair sama Birman. Birman itu lebih tebal, double medium itu belum. Iya, nggak panjang tapi kayak fluffy gemuk gitu ya Mbak Nudia kalau Birman ya. Iya.
Oke. Sebenarnya basicnya atau prinsipnya kurang lebih sama yang tadi short coat. Ada juga harus dipakai splitter, itu diangkat dulu yang bulu-bulu mati, rambut-rambut yang mati. Nah, itu. Oke. Ya. Kurang lebih sama ya. Langsung kita lanjut. Next. Oke. Next. Nah, ini long silky. Nah, kalau long silky ini biasanya harus telaten banget orangnya tuh yang suka estetika kerapihan ya. Karena mereka ini panjang dan lembut gitu, halus rambutnya. Ya, rambutnya terbang-terbang bisa kemana-mana itu kalau copot lepas. Iya. Ada yang suka dikuncir-kuncir kan ya Mbak Nondi, kalau yang tipe Shih Tzu, gini Maltese. Terus kalau yang long silky ini, yang udah populer banget rasnya, breednya adalah Persian, Himalayan. Nah, ini mereka masuk ke long silky. Kalau itu long silky. Iya. Panjang. Nah, untuk yang perlu digarisbawahi, saya hampir sama, cuman yang harus digarisbawahi, nanti mereka biasanya perlu shampoo yang mengandung conditioner, terus nyisirnya pelan-pelan juga, nggak bisa pakai yang slicker brush. Bisa pakai slicker brush tapi harus hati-hati, jangan sampai melukai. Intinya nyisir ya, nyisirnya ini juga harus detail. Arah nyisir itu ada ketentuan gitu loh? Ya, arah nyisir. Arah nyisir itu sesuaikan dengan arah tumbuhnya si rambut itu ya. Jangan melawan arah ya, kalau dari atas ke bawah. Kalau yang di punggung dari atas ke bawah, jangan dibalik dari bawah ke atas. Iya, kadang-kadang karena gemes bundet gitu suka terbalik, malah nggak boleh ya dok ya? Iya, kalau nyisir ya. Gitu ya. Ekor juga, kalau dari ekor berarti dari arah depan ke belakang. Sampai ujung ekor artinya ya, dari arah asalnya. Iya. Ya, oke. Terus dok, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini karena kita tinggal di Indonesia, negara tropis, surganya parasit ya. Ini adalah iklim yang disukai parasit. Jadi kalau kita punya anabul, kita mesti aware sama yang namanya parasit, baik yang ekto, yang di luar, yaitu kutu, caplak, pinjal, dan kawan-kawannya itu, sama yang endoparasit. Kalau endo itu yang di dalam kayak cacing gitu ya, misalnya. Nah, saya biasanya tidak terlalu menyarankan kalau udah tahu anabul kita berkutu, apapun itu jenisnya, jangan berpikir bahwa mandi adalah terapi utama ya untuk kutu caplak ya, apapun itu. Karena menurut pengalaman saya tidak terlalu efektif dengan shampoo. Iya. Mungkin kalau tetap harus itu ya dok. Saya lebih prefer obat anti kutu, entah itu yang tetes atau yang tablet. Kalau untuk dogi sekarang kan ada tablet kayak Simparica itu. Nah, saya lebih prefer yang seperti itu karena efektivitasnya lebih kuat ya, lebih kelihatan, lebih efektif intinya. Jadi shampoo itu malah nanti takutnya kalau mandiin sendiri di rumah, shampoo-nya pakai sampo anti kutu, kan keras. Kita mandiinnya nggak bener, malah keracunan. Karena banyak banget saya punya pasien yang keracunan shampoo anti kutu setelah dimandikan di rumah. Gitu. Iya. Apalagi terus bisa kemasukan tadi ke mulut kan ya kalau lagi mandi. Iya. Tapi kalau udah terlanjur gimana? Ya sudah. Ada kutu ya di kalau kutu caplak, kalau di badannya dogi kan biasanya dia gigit kuat tuh, susah tuh dulu. Nah, kalau sebelum nyabut, triknya agak diputar sedikit tuh supaya udara yang keluar nggak terlalu banyak. Si caplak itu ya. Si caplak itu. Tapi lebih baik kalau terlalu banyak, udah lanjut mandi ya udah selesaikan mandinya, habis itu kasih obat anti caplak, anti kutu gitu deh. Iya. Itu kenapa dok kutunya kalau kita ambil terus kita taruh di minyak tanah? Iya, atau apa cairan yang agak keras ya supaya si kutu itu mati. Jangan dipencet. Kalau orang Jawa bilang jangan dipites, jangan.
Karena nanti malah kita kan nggak tahu yang kita pencet itu jantan atau betina ya caplaknya. Kalau si kutu atau caplak itu ternyata betina, setelah kita pencet malah telurnya nyebar kemana-mana. Wow. Yang ada di badannya. Wow, langsung dimasukin, jangan dipencet. Iya, nggak usah dipencet-pencet ya. Udah selain itu kan jorok ya, darahnya nanti kemana-mana. Iya. Oke. Terus kalau untuk yang jamur, sekali lagi konsul dulu sama vet, bener jamur atau bukan. Kalau emang jamur, sebaiknya pakai shampoo jenis apa. Dan kalau jamur itu jangan malah terlalu disikat keras gitu. Biar cepet sembuh jamurnya, jangan. Malah semakin kita terlalu menyikatnya keras, jamurnya nanti malah nggak hilang-hilang. Oke, jadi nggak boleh. Digosok aja pelan sambil dipijet aja di daerah yang berjamur itu. Iya, oke. Cara menyembuhkannya kan bukan dengan digosoknya itu ya, Dok? Bukan. Oke. Ya. Oke, next. Ini untuk bersihkan telinga. Nah, ini suka banyak sih yang mengeluh juga. Dok, saya tuh susah bersihin telinga, kucing saya nggak bisa diam. Ya, dogi saya sensitif banget kalau di bagian telinganya. Nah, pelan-pelan. Jangan langsung pegang kupingnya buka, jangan. Dielus-elus dulu. Dielus-elus. Sambil agak dialihkan perhatiannya, mungkin kita boleh kasih treat atau cemilan. Sambil pertama elus di bagian kepala, agak turun-turun, baru ke telinga. Kalau memang kita punya pet yang sensitif ya, telinganya nggak suka dipegang, nah lakukan itu dulu. Supaya dia nggak kaget dipegang telinganya. Iya. Terus posisikan kita enak pas mau bersihin telinganya itu. Jangan kita bungkuk-bungkuk atau pokoknya kita punya akses memandang telinganya itu dengan jelas. Jangan juga penerangannya juga harus diperhatikan, harus terang ya gitu. Itu sebabnya kalau bisa di atas meja ya, Dok ya, biar anaknya kelihatan jelas dari kitanya. Iya, betul. Karena itu nanti sangat mempengaruhi. Terus kalau bersihkan telinga itu saya bersihkan yang mananya sih? Kalau saran saya yang bukan profesional groomer atau bukan vet, kalau takut ya udah nggak usah dalam-dalam, yang kelihatan aja, yang kita bisa yang kelihatan aja, jangan harus sampai dalam banget, nanti malah terlalu dalam melukai organ dalam yang di dalam telinganya. Gitu. Nah, cairannya ya Mbak Nondia, cairan baiknya pakai apa sih kalau mau bersihin telinga anabul kita? Ada yang beberapa bilang kalau pakai baby oil boleh nggak? Kalau pengalaman saya, baby oil itu meninggalkan rasa panas ya. Kalau kita aja coba aja pakai baby oil, ada rasa panas. Apalagi kalau kita pakai baby oil itu untuk di telinga. Jangan ya, udah jelas. Iya. Karena panas itu sih, jadi nggak nyaman nanti anabulnya. Terus kalau baby oil misalnya kita kebanyakan nih makainya, terus si baby oilnya itu masuk ke dalam telinga, bisa bikin infeksi juga kan, numpuk di situ jadinya. Jadi pakai pet ear cleanser aja yang memang khusus untuk pet. Di situ biasanya formulanya dia ringan, tapi dia bisa untuk membersihkan gitu. Kemudian apalagi ya ini yang untuk paw. Nih sekarang kan khusus pada pawnya dia, pada dan kukunya. Nah ini penting banget, baik di kucing maupun anjing. Kalau kucing yang Persia itu sering banget gondrong ya pawnya. Akhirnya mereka kalau jalan atau lari sering kepleset, kasihan. Kena bulunya sendiri ya. Karena mereka kan nggak bisa ngerem karena ketutupan sama si rambut di sela-sela paunya itu. Jadi rapikan pakai clipper. Kalau saya nggak menyarankan pakai gunting ya, saya sendiri aja jujur takut kalau ngerapihin pakai gunting, pakai clipper aja yang khusus untuk pau itu yang bentuknya ramping kecil. Dia lebih kecil mata pisaunya. Oke. Terus potong kuku ya. Kalau potong kuku untuk dogi atau kucing yang warna kukunya hitam, kan ada tuh. Itu memang agak sedikit risky ya. Beresiko kalau kita nggak tahu batasnya pembuluh darahnya dan kukunya. Kalau memang kita merasa nggak yakin, minta tolong aja deh, mendingan ke vet atau ke memang yang sudah berpengalaman. Kalau dia warnanya nggak hitam, warnanya putih, kita kadang kita bisa melihat batasnya. Dipotong yang
jangan yang di bagian yang merah. Merah itu berarti udah pembuluh darah. Ya. Ya. Oke. Hal-hal lain adalah menghindari hal-hal pada waktu mandi yang nggak boleh adalah apa, Dok? Yang nggak boleh. Nah, jangan memaksakan. Jangan memaksa kalau dia lagi stres. Kalau di sini makanya kita terkadang sering bukan menolak ya, kita istilahnya kita pending dulu deh, jangan hari ini. Karena kondisinya dia hari ini lagi stres. Nah, itu sering terjadi. Karena stres itu nanti bisa jadi berdampak ke dia jadi sakit loh setelah stres itu. Jadi mungkin ada beberapa yang bilang, habis mandi kucing saya nggak mau makan, diem. Ya mungkin karena stres. Itulah karena dipaksakan seperti itu. Makanya jangan. Terus untuk yang masih puppy kitten atau first time dia mau mandi, sebaiknya gunakan air hangat sih. Supaya dia nggak kaget kan kalau air dingin. Kemudian masalah bising tadi, suara bising. Nah, ini ada beberapa trik. Mungkin kasih mainan yang dia suka, taruh di sebelahnya dia, di bawah, atau cemilan mungkin pas lagi nyisir atau bersihin telinga. Jadi biar dia merasa bahwa ini adalah kegiatan yang tetap menyenangkan, bukan kegiatan yang stres. Mandi ya? Iya. Oke, terus. Oke. Terus selanjutnya, waktu ya jangan sampai kalau pas membilas, pastikan jangan ada air yang masuk ke telinga. Itulah tadi gunanya kita masukkan kapas ya ke dalam telinganya, menghindari ada air yang masuk ke dalam telinga. Karena memang memandikan pet dengan mungkin kalau petnya yang tipenya tenang, diem mungkin aman. Tapi kalau namanya petnya ada yang gerak terus, nggak bisa diem, nah resiko air masuk kan ada. Jadi diantisipasi pakai kapas. Oke, siap. Kemudian pengeringan. Nah, jangan yang penting luarnya udah kering lah. Ya udahlah, selesai. Cek lagi di bagian dalamnya, dicek lagi di bagian lipatan-lipatan, leher, paha, ketiak, dicek lagi. Kalau di situ masih basah atau lembab, ya berarti keringin lagi. Ya, jadi tadi yang sudah dikatakan airnya nggak boleh masuk kuping, kemudian pastikan lagi benda-benda kuping ya. Iya. Oke, kita sudah masuk ke sesi 4, pertanyaannya udah 54 pertanyaan. Oh my God, nah PR-nya kita banyak. Nah, ini sekarang tentang menggosok gigi ya, Mbak Nodia. Ya. Sebenarnya perlu nggak sih dok menggosok gigi panabul kita? Perlu. Terutama kalau doggy. Ya. Kalau kucing memang masih agak sulit ya aplikasi menggosok gigi kucing itu. Karena kucing tuh lebih sensitif, nggak suka mulutnya dibuka-buka, atau dimasuk-masukin apa di mulutnya, dia akan sensitif. Tapi kalau doggy relatif lebih bisa, lebih senang dia. Apa gunanya menggosok gigi? Menggosok gigi itu untuk mengurangi tumpukan karang gigi atau plak yang nanti akhirnya dengan dia karang giginya tebal, mulutnya bau kan, bisa juga terjadi radang gusi. Kemudian banyak penyakit-penyakit yang nanti bisa timbul dengan karang giginya yang tebal gitu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini beberapa tips untuk menggosok gigi pada anjing ya. Yang idealnya memang setiap hari. Tapi kalau saya boleh disesuaikan dengan waktu dia pas dia mandi. Nah, itu saat dia disikat giginya itu juga boleh, nggak apa-apa. Misalnya 2 minggu sekali gitu. Kemudian 2 minggu. Halo? Iya, halo, iya. Ya, hanya 2 minggu sekali aja gitu, nggak harus tiap hari artinya kan? Iya, boleh. Nanti kalau untuk hari-harian kan ada juga beberapa treat atau cemilan yang bisa untuk ngurangin karang gigi, itu kan juga ada. Gitu. Kemudian perhatikan posisinya yang nyaman, yang enak buat dia, buat kita juga enak. Terus ya ini lihat-lihat dulu ya, kalau doginya lagi nggak mood ya sudah, jangan dipaksa sih ya kan. Nanti pas dia juga lagi enak moodnya, coba lagi
gitu. Terus ya, pokoknya jangan memaksa, jangan harus sampai dia dipegangin lehernya. Pokoknya kamu harus mau disikat gigi. Jangan. jadi nggak Gitu. boleh. Nggak boleh. Terus dites dulu. Dogi kita ini tipe yang nyaman nggak sih kalau disikat gigi? Dites aja dulu pakai jari kita atau kan ada tuh yang kayak dimasukin ke jari sikat gigi yang modelnya di finger itu. Nah, coba pelan-pelan dulu. Kayak sarung tangan karet itu kan. Iya. Oke. Terus Terus selanjutnya tolong Bu, saya kehausan Bu. Halo, ya. Kemudian yang selanjutnya pasta giginya. Nanti ada beberapa pilihan pasta gigi sih, tapi kalau untuk fat ada beberapa merek yang kita lebih familiar, kayak dari Virbac itu. Nah, itu letakkan di ujung jari dulu. Coba dia cium dulu kan. Biasanya kalau dogi kan dia akan ngendus-ngendus dulu, biar dia cobain dulu, jangan langsung dipaksa gitu. Kalau dia ternyata dari baunya aja dia udah kayak menolak atau dia kayak mual, ya jangan dipaksa dulu. Atau kita coba cari pasta gigi yang lain yang dia lebih seneng gitu. Pasta giginya ada rasanya kadang-kadang gitu Dok? Atau? Setahu saya sih nggak ada rasanya ya. Nggak pernah ngerasa, nggak saya rasain sih. Tapi yang pasti kalau ada yang produsen cuma rasa aja, nggak ada ya? Iya. Tapi biasanya kalau produk untuk pet pasti yang membuat itu sudah memikirkan lah. Yang pasti ini rasa setidaknya bisa ditolerir sama petnya. Jadi nggak boleh pakai pasta giginya manusia kan? Iya, sebaiknya enggak. Karena kan ini pasta gigi yang untuk pet ini nanti aman biasanya kalau tertelan ya. Kalau yang untuk orang dewasa kan biasanya pasta giginya nggak boleh tertelan kan. Iya. Gitu. Oke. Terus? Oke. Nah, ini kalau untuk dogi biasanya dia kan giginya tertutup sama bibirnya di atas bawah. Itu diangkat dulu sedikit, jangan gosok aja nanti bibirnya juga ikut kena, dan supaya kita tahu batas gusi sama giginya. Iya, oke. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk gerakan melingkar ini kan sama, kita di manusia pun juga disarankan seperti itu, gerakannya melingkar. Jangan terlalu agresif ya, terlalu pakai powerful gitu, akhirnya sampai dia berdarah, kena luka karena gosok gigi itu. Pelan-pelan aja. Ya Dok ya, kena giginya tapi tidak terlalu keras ya, jadi tidak membuat. Kita sesuaikan sama diri kita aja. Kita kalau sikat gigi seperti apa tekanannya, ya kira-kira seperti itulah. Ya. Kemudian, nah ini ada beberapa saran juga mengenai target slide sebelumnya, 2 menit. Sekali sikat gigi itu 2 menit. Terus coba mulainya dari luar dulu, gigi taring, baru ke belakang. Memang kalau plaknya pada dogi itu lebih banyak kumpul di belakang sih. Tapi jangan langsung ke belakang. Kalau bisa pelan-pelan dulu dari depan dulu. Dari depan rapi ya. Iya. Nah, kalau dia bisa melewati proses sikat gigi ini dengan baik, kasih reward kayak gitu. Ya. Jadi dikasih treat selalu ya. Ya, cuman kalau untuk kasus yang sudah tebel banget ya karang giginya atau tartarnya itu, sebaiknya tetap konsul ke vet, karena ada beberapa karang gigi yang sudah tidak bisa lagi diatasi dengan sikat gigi, ya harus scaling ya istilahnya. Iya. Sama kayak karang gigi. Iya. Jelas kan nggak bisa. Nggak bisa gitu. Jangan dipaksa. Iya. Oke, sesi 4-nya. Wah, alhamdulillah nih sesi 4 sudah selesai. Jadi kita sudah akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kita ada giveaway kan? Giveaway-nya yang dari Zoetis tadi nih kita. Siapa yang mau dapat hadiah untuk Anabul gitu ya. Oke, Mbak Gita atau Mbak Anissa, saya boleh dibantu. Hadiahnya adalah obat anti kutu dari Zoetis,
Simparika ya. Caranya tolong dicatat ya teman-teman. Tolong posting di account media sosial PoFriends. Kita punya Instagram, PoFriends punya Instagram dan Facebook terkait event ini, yaitu tagarnya adalah AskFats. Kemudian follow dan tag account @POW-Indonesia, @POW-Indonesia, PAW Indonesia, PAW Indonesia, ya nyambung accountnya. Akan dipilih 3 orang dengan konten yang paling menarik. Misalnya tips memandikan pet pakai tagar di rumah aja. Kemudian syarat keempatnya untuk memenangkan hadiah adalah menyertakan hashtag tadi tagar AskFats sama tagarnya Zoetis. Jangan lupa juga Zoetisnya juga mesti ditagar tuh, Zoetis Indonesia. Zoetis Indonesia gitu ya. Kemudian nanti akan ada pengumuman untuk 3 pemenang yang akan dikirimkan oleh Zoetisnya, bentuknya Simparika. Hore, Simparika. Yeay. Ya, jadi posting di akun media sosial para PoFriends di Instagram atau Facebook. Kalau bisa sih dua-dua saya rasa. Instagram dan Facebook kan bisa langsung link tuh terkait event AskFats. Kemudian jangan lupa follow dan tag account @POW-Indonesia. 3 orang yang kontennya paling menarik pada tips memandikan pet, misalnya pakai tagar di rumah aja, safety di rumah gitu ya, anabul di rumah dimandikan dan lain-lain, itu yang akan nanti bisa memenangkan. Kemudian jangan lupa tagarnya tambahin AskFats, ditambahin juga tagar Zoetis Indonesia. Siap dong semuanya ya. Oke, kita sekarang sesi tanya jawab ya. Mbak Gita, bolehkah kemudian pertanyaannya sudah dikumpulkan nih, salah satunya dari Kikumi. @Kikumi29, Dok. Kucing nggak berontak waktu dimandikan diapain, Dok? Nah, ini pertanyaan yang sangat sering ya dilontarkan. Kita harus tahu dulu nih karakter kucing kita seperti apa, terus riwayatnya kucing kita itu, atau kita tuh baru adopsi ujuk-ujuk kita mandikan, ya jangan. Butuh pengenalan, butuh adaptasi. Ya. Dari yang ringan dulu aja, coba kenalkan dia sama air dulu deh, coba. Ya. Gitu. Terus kalau memang dia sama air dengan percikan air oke, coba siram sedikit kakinya, coba gitu. Terus sebelum kita siram air, tapi kalau mau coba blower juga boleh ya, hair dryer itu tadi. Kalau ternyata dia masih stres banget, ya jangan, dipending aja dulu. Boleh nggak berduaan gitu ya, Dok? Jangan sendirian apa? Berdua boleh, tapi namanya kucing kalau udah berontak, dia mau berdua bertiga ngapain? Iya. Jadi yang penting dianya nyaman dulu. Bikin nyaman dulu. Iya. Cobakan airnya, kaki yang dia nggak keganggu. Mungkin yang bikin dia tidak terganggu kalau kena air. Pilih waktu atau timingnya juga ya yang enak gitu. Jangan buru-buru, karena energi kita ketika kitanya juga mulai stres atau kitanya kayak buru-buru, ke si anabul kita juga bisa kayak ngerasain, jadi ikut stres juga. Kitanya juga harus relax nih mandiinnya. Oke. Berapa menit sebenarnya sih, Dok, normalnya kucing kalau sudah mau dimandikan? Paling 20 menit atau 15 menit? Enggak, durasi untuk mandikan ya dari bersihin telinga sampai ngeringin ya, Mbak Nundia maksudnya ya. Itu agak lama, bisa 30 sampai 40 menitan. Jadi harus sabar, harus sabar. Bahkan kalau memang kucingnya sepertinya masih kurang nyaman, ya bisa sampai sejam. Iya. Sekali lagi tidak boleh diikat ya, Dok? Tidak, saya sangat tidak menyarankan diikat. Ya. Maksudnya diikat itu lehernya ya? Ya, ada yang pakai rantai lah, ada yang katanya pakai tali kain lah. Supaya enggak ya, kalau kucing jangan ya. Kalau doggy emang jadi kayak beberapa meja grooming itu kan dilengkapi dengan tali untuk leher, tapi itu harus benar-benar bisa tahu ya, ini udah terlalu kenceng kucingnya atau anjingnya berontak, ya harus dilonggarin. Itu malah menurut saya tali itu bukan untuk menenangkan yang berontak, justru yang tenang
ditaliin. Ya, kalau di kandang, Hanya untuk menjaga supaya dia kalau nggak kemana-mana. kalau dikandangkan boleh nggak kalau kucing tadi? Nah, Di kalau kandang pas mandi. biasanya kalau pas proses mandi, Hmm? kita tidak menyarankan dikandangkan ya, karena kan mandi itu harus sambil digosok, Ya, ya. dipijat. Gimana caranya kalau dia di dalam kandang? Jadi bukan Kecuali air dan ngeringin. gitu ya. Enggak, jangan. Nah, itu sangat nggak menyarankan nih saya. Ya, oke. Oke, udah dijawab Oke, ya. Jadi harus tenang, tidak boleh diikat, tidak jangan buru-buru, cari diburu, waktu yang enak. 30-40 menit itu minimum ya. Ya, atau enggak kita luangkan waktu, anggap aja ini sampai selesai bener-bener beres 2 jam deh. Bahkan sampai 2 jam. Iya, kalau Sampai masih ya. pertama kali ya, atau dia masih belum biasa mandi ya. Ya, siap. Tadi kan kembali ke yang sebelumnya, tipsnya taruh yang 3 bulan sampai 6 tahun gitu ya. Itu beda dengan yang tua atau lebih kecil gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, kalau kucing lagi hamil nih, pertanyaan dari Mustika Arinda, ini pertanyaannya sudah dikompil sama Mbak Gita. Jadi kalau ada Iya. pertanyaan hampir sama, dikompil menjadi satu ya, Iya. partisipannya. Oke. Kucing kalau lagi hamil, apakah boleh dimandikan? Jika boleh, berapa kali dalam sebulan? Oke, ini pertanyaan dari Mbak Mustika, @mustika.arinda ya. Ya. Ini pertanyaan yang sering juga Mm-mm. dilontarkan oleh pet parent. Mm-mm. Sebenarnya hamil itu hubungannya nggak boleh dimandikan adalah takutnya kondisi mandi itu meningkatkan stres, jadi berpengaruh sama kehamilannya. Ya. Berarti kalau kucingnya nggak stres, kucingnya seneng mandi, sebenarnya boleh ya dok ya? Boleh kalau saya. Asal proses mandi itu bukan proses yang sekali lagi membuat dia stres, dia tegang, dan dia happy dengan mandi itu. Nggak apa-apa. Boleh pilih antara mandi kering gitu dok? Mandi kering disarankan nggak? Mandi kering itu yang boleh dibedak aja. Kalau sebenarnya saya tuh kurang suka bedak karena apa? Bedak itu biasanya akan malah menutupi pori-pori kulit ya. Yang ada nanti di situ malah gampang jamuran segala macam. Jadi kalau memang nggak bisa dimandikan, istilahnya mandi kering itu ada shampoo yang memang dia tidak perlu dibilas, itu ada. Lebih baik pakai shampoo yang tidak dibilas, jadi bukan bedak. Bukan bedak, oke. Soalnya kan dulu mungkin sampai sekarang masih ada tuh bedak Doris yang promonya. Oh ya. Enggak ya? Enggak, saya kurang rekomendasikan itu ya. Ya, oke. Tadi kalau boleh si kucingnya kan cuma hamil berapa bulan sih dok? Ditanya tadi berapa? Hamilnya kan kurang lebih 60 sampai 65 hari ya kalau kucing. Berarti hanya 2 bulan kan? Iya. Ya mandi dalam 2 bulan itu mungkin dia mandi sekali aja atau 2 kali aja. 2 kali maksimum, iya. Maksimum, ya. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau dimandikan kucing sebaiknya berapa kali sehari? Oh my God. Jangan berapa kali sehari. Berapa kali sehari? Yang kedua pertanyaannya, bagaimana kalau kucingnya outdoor? Ini dari Peter the Raptor. Oke, bagaimana kalau kucingnya outdoor? Kalau kucing outdoor, seperti yang tadi di depan sudah disampaikan ya, akan lebih banyak terpapar kotoran pastinya. Jadi mandinya bisa lebih sering dibanding yang indoor. Kalau outdoor berarti seminggu atau 2 minggu sekali, maksimal 2 minggu sekali. Nah, bukan berapa kali sehari, kebanyakan Mas. Dia nggak kering-kering, soalnya apalagi kalau bulunya banyak ya. Iya. Nanti kulitnya kering kalau keseringan dimandikan. Kayak kita juga ya dok ya, harus pakai nanti kalau udah kan. Oke, kemudian apakah ada dari Anissa Intan? Apakah ada tips untuk membersihkan telinga dan menggunting kuku di rumah? Membersihkan telinga dan menggunting kuku. Ya, itu tadi yang sudah disampaikan di depan, membersihkan telinga, pakai cotton bud, cari posisi yang enak, yang kita bisa lihat aja, jangan terlalu memaksakan terlalu dalam, yang kita nggak bisa lihat. Pakai ear cleanser atau pembersih telinga yang memang khusus untuk pet. Saya tidak menyarankan pakai air atau baby oil tadi karena alasannya panas ya. Dan untuk menggunting kuku, kita juga lihat batas antara pembuluh darahnya dia sama kukunya. Yang warnanya sudah pink itu berarti pembuluh darah. Ya. Kita potong jangan pas di yang pinknya itu. Ya, jadi lebihin sedikit, jangan lebihin sedikit. Tapi untuk pet yang kukunya berwarna hitam, nah itu memang agak tricky ya.
Iya, hati-hati gitu ya, Dok. Hati-hati. Ya, oke. Ini kenapa balik ke sana? Iya. Sebentar, sebenarnya tadi kita udah mengkompil beberapa pertanyaan yang dari chatbox buat Mbak Nanti sama Dok Cindy. Jadi Ya. kita reload dulu biar semua pertanyaan yang tadi sudah kita tambahkan. Oke. Teman-teman partisipan mohon sabar. Pertanyaannya lagi di-upload lagi supaya tadi summary-nya bisa semua terjawab, karena kalau pertanyaan jumlahnya ada 68 pertanyaan, Dok Cindy. Jadi wow. Berapa Bu? Berapa Mbak? Berapa Mbak Nandi? 68. Wow. Banyak sekali yang tertarik loh dengan acaranya Dr. Cindy ya. Terima kasih. Oke, ini sekarang Indah Kusumaningrum menanyakan, sore Dok, bagaimana cara membersihkan paus dogi dengan baik? Setiap hari saya membawa jalan-jalan keluar dogi saya, setelahnya saya membersihkan pausnya supaya tidak kotor. Tapi doginya selalu marah setelah saya perhatikan, ternyata pausnya jadi kasar kapalan. Adakah Oke. Nah, sebenarnya anatomi dari pausnya dogi itu kasar ya, itu normal. Karena memang dia kan dipakai untuk jalan, melangkah supaya nggak kepleset, memang dia agak sedikit kasar ya. Tapi kalau sampai dia marah, saya curiga jangan-jangan ada luka. Atau iya. Luka. Kalau kasarnya normal karena memang secara anatomi dia kasar ya nggak apa-apa dong. Tapi kalau marah, coba kita cek dulu apa ada luka. Atau kalau kapalan, mungkin kapalannya juga yang sudah menuju ke ada luka. Jangan-jangan, coba dicek dulu ke vet. Jangan-jangan di bawah kapalan itu, yes. Lagi jadi karena ada sakit ya marah kan ya. Iya, atau ada benda asing misalnya, kayak orang tuh telusupan ya, Mbak Nondi. Ya. Coba dicek dulu. Telusupan kita sama Jawa ya. Iya. Oke, tipsnya untuk membersihkan pausnya di apa tiap pagi? Kalau habis jalan-jalan, kalau saya biasanya misalnya pausnya, bagian pausnya aja kan pakai tisu basah boleh, pakai tisu basah, cuman mau bersihkan pausnya aja boleh. Iya, oke. Jadi boleh Mbak Indah pakai tisu basah bisa. Kalau doginya nggak takut air, disiram. Saya punya yang kalau pulang itu doginya karena dia Labrador tuh Dok, dia taruh dia mau masuk baskom kaki gitu. Ada juga itu yang sudah terbiasa seperti itu, wah berarti bagus. Iya. Oke, ini ada lagi dari Melistasia Sayuti Syarif. Kucing yang baru direscue dari jalanan apa boleh dimandikan Bu Dokter? Soalnya dari fisiknya kayak cacingan. Gimana? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Melistasia. Kalau saya menyarankan untuk kucing yang baru rescue atau kita baru adopt, lebih baik dicek dulu ke vet untuk memastikan ini kondisinya layak nggak untuk dimandikan. Meskipun kotor, saya tahu sih memang kadang kalau rescue dari jalan kan buluk ya Mbak Nadia. Nah, tapi ditahan dulu deh, jangan buru-buru pengen mandiin dulu, lebih baik dicek dulu. Nah, contohnya nih, fisiknya sepertinya cacingan. Biasanya kalau cacingan berarti badannya kurus, perutnya buncit, atau rambutnya berdiri-berdiri ya jadinya ya. Nah, itu bukan dengan mandi solusinya. Solusinya beri obat anti cacing dulu. Gitu. Kalau dibawa ke vet kan kemudian dites ya Dok. Dipastikan lagi benar cacingan apa enggak. Iya, baru kemudian bisa mau dimandikan atau kemudian obat kutu dulu, obat cacing dulu gitu ya Dok ya. Iya. Kalau mau dilap aja Dok supaya nggak kotor, dilap gitu boleh nggak? Dilap-lap aja boleh, tapi biasanya yang poin-poin kotor banget itu kan area mata, muka ya, terus paus sama area duburnya itu. Nah, bersihkan aja daerah-daerah itu aja dulu. Pakai kapas ya Dok ya? Pakai tisu basah boleh, yang bagian duburnya kalau kotor banget. Kalau mata pakai kapas bisa atau kasa ya, kalau biasanya saya kasa. Kasa ya, Jadi jangan langsung dimandiin, takutnya juga gitu ya, masih kurus cacingan, kasihan malah ya. Iya, ntar kedinginan. Malah kedinginan, siap. Hai Dok, saya minta tips dong cara memandikan anak buah saya yang sudah 7 tahun. Ini nggak bilang anjing atau kucing ya. Iya. Anak buah saya ada riwayat epilepsi, tapi saat ini membaik. Hanya saya khawatir, jadi pasien epilepsi nih Dok, 7 tahun. Nah, ini pertanyaannya Mbak Selvi, terima kasih. Untuk yang epilepsi, sudah sedikit sempat saya bahas di depan.
kita harus tahu dia ini sedang dalam masa pengobatan atau sudah putus obat. Tapi biasanya setahu saya epilepsi kan dia akan continue ya minum obat terus. Ingat artinya. Terus apakah kita sudah tahu trigger atau pemicu dari epilepsinya itu apa? Karena beberapa penyakit epilepsi ada kayak triggernya masing-masing. Ada yang pasien saya dia triggernya kalau kaget ada suara dia bisa kambuh. Atau ternyata triggernya itu air, ya jangan. Oh iya. Yang membuat takut kan itu sebetulnya. Iya, kita harus tahu triggernya. Sama ini terakhir dia sempat masih ada gejala epilepsinya atau kejangnya itu terakhir kapan? Jadi sarannya nggak dimandikan atau dilap? Enggak, kalau saya enggak, dilap aja. Atau coba konsul dulu ke vet yang menangani. Misalnya sudah ketahuan nih, sebenarnya dia sama air atau sama suara dia nggak masalah. Ya mungkin nggak apa-apa dicoba pelan-pelan dulu. Tapi kalau mau aman, nggak usah ya. Mungkin mandi kering aja. Mandi kering aja. Iya, pakai shampoo yang tidak perlu dibilas. Atau yang penting disisir, bersihkan paunya atau duburnya ya. Iya. Gelap, dibersihkan. Ini dari Mbak Rolisa Yanuaria, Dok. Bulu anjing saya pendek, gimana disisirnya? Kalau short hair banget ya nggak usah disisir, nggak apa-apa. Tapi mandi mandi tetap pakai brush yang tadi yang karet itu, yang di kayak sarung tangan itu. Sarung tangan, ya. Nah itu bagus untuk yang short hair. Yang apa? Yang kayak cuman di telapak itu ya, Dok? Iya, itu bagus. Nggak perlu pakai yang metal comb atau slicker brush, nggak perlu. Oke, siap. Jadi boleh disisir pakai yang pendek tadi. Kalau kucing nggak perlu disisir dulu sebelum mandi kan, Dok, katanya. Ya kalau kucing domestiknya short hair, bener-bener pendek ya nggak perlu. Tapi tetap menurut saya pakai yang tadi glove tadi, yang berbentuk glove. Untuk kita angkat dulu. Mungkin meskipun short hair kucing domestik bulu pendek kan ada ya rambut mati atau bulu matinya. Iya, jadi sebenarnya sisir itu lebih karena selain nggak bundet sih, cuman artinya tadi ada juga yang tadi yang bekas-bekas kotor itu ya, Dok. Belum ya segala ya. Oke. Jadi berikutnya Selvia lagi menanyakan apakah saat dimandikan air biasa atau air hangat, Dok? Baiknya air hangat ya untuk awal-awal terutama yang belum biasa mandi. Gak boleh panas ya, air hangat ya, Dok? Oh iya, hangat ya. Kita rasain dulu deh. Kita jadikan diri kita patokan ya. Kalau kita sendiri ngerasa terlalu panas ya berarti itu masih terlalu panas. Jangan. Ya, siap. Jadi air hangat, Mbak Selvia. Dok, kalau penggunaan dry shampoo yang waterless atau itu sebagai alternatif grooming sedang hamil kurang sehat sebenarnya efektif enggak gitu tadi tuh udah dijawab kayaknya ya, atau sia-sia aja. Jadi itu sebetulnya dibilang sia-sia sih enggak ya Mbak Nondia, tapi kurang efektif memang, nggak bisa bersih banget seperti kalau pakai air. Tapi untuk alternatif yang sedang sakit atau hamil it's okay ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kurang sehat emang bukannya nggak boleh dimandiin ya, Dok? Kurang sehatnya apa dulu nih? Ya ini makanya ya kalau kurang sehat ya nggak usah aja, sekalian aja nggak usah gitu. Lebih baik kalau kurang sehatnya, apalagi lagi diem-diem aja kan kadang-kadang emang ada yang sakit itu terus kotor-kotor tuh, Dok. Yang kulitnya kulitnya suka kayak nempel-nempel gitu, Dok. Disisir aja mungkin. Itu disisir aja ya sama, iya betul Mbak Nondi, disisir aja sama yang bagian yang lengket-lengket ya diambil aja pakai tisu basah kali. Jangan dimasukin gitu ya. Itu ya kuring sesu. Next. Kalau kucing jantan sedang dalam kondisi birahi. Nah ini lagi birahi ya ini. Iya, menanyakan. Biasanya kalau lagi birahi dia emang cranky ya dan ya gitu. Boleh kalau dia lagi dalam kondisi stres atau lagi bete ya, kalau orang ya nggak apa-apa sih dimandikan aja. Ada beberapa anak saya nih, Dok, yang sekalian menanyakan karena baru bisa nanya. Karena ada yang belum disteril tuh yang jantan kalau birahi suka ada kayak lengket-lengket di ekor hitam-hitam gitu, kalau karena saya ya itu mandiin atau
itu yang lengket-lengket itu minyak ya, yang kayak berminyak gitu, lepek jadinya di ekornya ya, pangkal ekornya ya Mbak Nundia. Nah itu biasanya memang wajar terjadi pada kucing dewasa ya. Itu produksi minyak tuh dari dalam tubuhnya ya, bukan karena sakit jamur, bukan. Jadi dimandiin atau kita apain tadi? Itu dimandikan boleh, tapi karena itu si minyak itu produksi dari dalam tubuhnya ya nggak akan iya. Jangan ya berharap itu benar. segera ya. Karena Masukan minyak dari Dok Eka, stud tail, ya itu istilahnya. Dia memang nggak bisa dihilangkan dengan mandi. Jadi ya sabar ya yang lagi pada punya kucing birahi laki-laki. Kemudian kalau minggu sekali kah kucing anjing dimandikan berapa kali dalam seminggu anjing dimandikan? Kalau paling cepat itu sebenarnya seminggu sekali ya. Saya tidak menyarankan kalau lebih cepat daripada seminggu sekali. Terlalu sering sekali lagi akan memicu kulit kering. Dengan kulitnya kering, barrier kulitnya malah hilang, malah gampang kena infeksi kulit. Iya, sama kayak kita keseringan mandi juga. Itu ya Mbak Rulisa. Kemudian yang lainnya kalau batuk bersin muntahnya 2 hari yang lalu, batuk atau bersin atau muntahnya 2 hari yang lalu, boleh mandi nggak? Nah ini boleh Sendiana Hendy. Batuk, bersin atau muntah 2 hari yang lalu. Boleh dimandikan Kak Dok? Kondisi hari saat mau dimandikan sebaiknya dikonsultasikan dulu oleh vet yang vet tersebut bisa memeriksa langsung ya. Secara langsung nanti dari gejala klinisnya atau kondisi fisiknya vet itu akan bisa memutuskan boleh mandi atau tidak. Kalau dia ada muntah 2 hari yang lalu, kita harus cari tahu dulu dong, ini muntahnya karena apa nih? Kalau muntahnya karena hairball aja, atau ada infeksi saluran pencernaan yang lain, kan nanti beda tuh. Iya, betul. Muntahnya seberapa banyak, jenisnya kayak apa ya? Harus diperiksa dulu lah artinya ya. Yes. Dok, tadi dikatakan, kata Wahyu Ani menanyakan, Dok, tadi dikatakan sebelum mandi paling tidak salah satunya adalah digunting kukunya. Lihatnya agar tidak salah. Ya, tadi sudah di-mention ya. Lalu bagaimana membersihkan bagian mulutnya? Tinggal penegasan aja. Kalau untuk motong kuku harus tahu batasnya. Sekali lagi harus tahu batasnya. Nanti mungkin saya bisa kirim, mungkin kalau Mbak Wahyu, Hani punya email, kita bisa kirim. Jadi ada gambar biasanya batas kuku ya di situ. Terus bagaimana membersihkan bagian mulut. Ini maksudnya mungkin sikat gigi ya. Hubungannya sama sikat gigi ya? Iya. Kemungkinan iya. Kalau untuk kucing agak sulit ya membersihkan. Iya. Kalau tidak ada yang urgent harus dibersihkan, ya nggak perlu dibuka-buka atau diapa-apain ya mulutnya. Nggak usah. Biasanya nanti, jadi gini, kalau saya lebih sarankan, sebelum mandi dicek dulu sama vet, kan apa? Nanti vet akan cek juga loh bagian mulutnya. Ada apa di mulutnya? Oke nggak ini? Gitu. Nanti itu biar vet yang kasih saran. Baiknya kalau ada sariawan misalnya, kok ini kucing saya ngiler terus, ada sariawan ya, berarti sariawannya diobatin. Ya, betul. Karena itu kita bukan yang kita tetap diperiksain dulu lah sebelum mandi. Oke, terus berikutnya Mbak, kalau setelah mandi tidak dikeringkan, hanya tidak pakai hair dryer blower, hanya dikeringkan dengan handuk tuh gimana Dok? Kalau untuk yang medium, short, medium, atau long, apalagi long, ini sangat beresiko ya kalau nggak dikeringkan ini. Takut nggak dikeringkan pakai pengering ya, maksudnya hair dryer atau blower. Takutnya di luarnya aja kelihatannya kering, dalamnya belum. Iya, oke. Iya, jadi tetap ya usahakan hair dryer dan blower sebelum berani melakukan memandikan tadi ya Dok ya. Makanya dites dulu hewannya atau anabulnya bisa nggak toleran terhadap hair dryer atau blower. Ya, oke, siap. Jadi terus next, jadi tidak dengan handuk saja, kasihan. Iya, tidak disarankan. Oke. Dok, anjingku suka jilatin kotoran burung, itu kenapa ya? Ini di luar konteks, tapi kan juga sama. Iya, memang sih.
Pertanyaan dari Mbak Sri Ambarwati ya, Mbak Sri. Jadi memang ada juga beberapa pasien saya yang dikeluhkan pet parentnya suka makan kotoran kucing, ada tuh. Jadi kalau diajak jalan, begitu dilihat kotoran kucing tuh malah jadi kepengen makan. Biasanya ada dua kemungkinan. Ini emang gangguan psikologi atau dia ada penyakit. Kekurangan semacam zat dalam tubuhnya yang membuat dia cenderung ingin makan kotoran. Ada yang juga makan kotorannya sendiri. Nah, itu baiknya diperiksa ya. Kalau pada anjing begitu ya, kalau kucing nggak mungkin makan kotorannya sendiri. Kalau kucing. Jarang kalau kucing. Oke, iya. Jadi kalau burung ya harus diperiksain. Tapi kucing ada juga sih, Mbak Nondi, tetap ada. Oke. Iya. Jadi tetap diperiksakan, cek lab berarti ya, Dok ya? Adakah penyakit-penyakit lain yang ya nanti asesmen awal tetap dari klinik fisiknya dulu sih paling Mbak Nondi dilihat. Ya, nanti lebih detail ya kalau memang perlu kita cek lab seperti itu. Lab, siap. Oke. Begitu Sri Ambarwati ini Mbak. Semoga membantu ya jawabannya. Ya, Mbak Ami nih kayaknya nih teman juga nih pencinta kucing nih memang nih. Oke, terus untuk kucing Sphynx pelembab khususnya merek apa, Dok? Ya Dok Eka. Ada itu tadi di depan mereknya. Nanti aku kirim ya WA ya Dok Eka. Oke. Yang bahannya itu dari minyak kelapa sih sebenarnya, mirip-mirip VCO, tapi dia yang sudah diolah lebih lanjut, jadi nggak terlalu berat di kulitnya. Oke, itu hanya untuk kucing Sphynx aja atau boleh juga buat yang lain gitu? Lebih untuk kucing Sphynx. Kalau untuk yang ada bulunya, yang berambut, even cuman short hair nanti lepek. Malah nggak ada gunanya ya. Nanti di bawahnya lembab juga ya. Iya. Oke, jadi yang tidak berbulu. Siap. Next. Adakah lagi? Dok, anjingku jenisnya mini pom, Pomeranian. Masuk jenis rambut apa tuh, Dok? Apa perlu apa enggak pakai conditioner? Anjingnya jenisnya mini pom. Nah, nanti kita lihat ya, mini pom pun beda-beda. Ada yang tipe kulitnya kering, rambutnya kering. Ada yang mini pom dia kulitnya normal atau cenderung berminyak. Nanti iya. Nanti kita lihat kalau dia kering ya berarti dia perlu pakai conditioner. Tapi kalau dia tidak kering atau cenderung normal, nggak perlu pakai conditioner, atau tetap pakai conditioner juga nggak apa-apa. Cuman nanti secukupnya, nggak usah terlalu berlebihan juga gitu. Dia kering atau itu harus ke dokter juga, Dok? Sebaiknya seperti itu ya, yang bisa memastikan biasanya dokter ya. Iya, oke, siap. Jadi harus diperiksain dulu dia jenis kering atau yang lembab ya. Untuk 3 minggu apa boleh diusap dengan air hangat supaya bersih? 3 minggu ya. Biasanya kalau 3 minggu dia masih sama induknya ya, Mbak Afida. Kecuali nemu baru ya Mbak Afida ya. Kalau rescue. Kalau rescue air hangat saya nggak terlalu menyarankan dia apa-apain dulu ya kalau baru rescue 3 minggu, malah kecuali dia kotor banget. Maksud ini lagi kotor banget kali ya. Kalau kotor banget boleh, bukan air hangat ya, mungkin sekali lagi kayak tisu basah aja di bagian yang kotor-kotor aja, kayak dekat anusnya sama paunya mungkin. Iya, artinya jangan sampai dia bawa bakteri nih maksudnya kali takutnya Mbak Fida. Oke. Kalau itu yang rescue, tapi kalau dia sudah sama induknya biasanya kondisinya bersih sih, kitten 3 minggu itu. Iya, nggak usah dia ngapain, biar aja. Nggak usah. Ya, oke. Siap. Apakah ini Mbak Sri nanya lagi Mbak Ambarwati, apakah usia anjing mempengaruhi daily-nya? Anjingku udah 9 tahun tidur mulu ya. Iya betul Mbak Sri, kalau sudah di atas 7 tahun sudah masuk geriatri pasti ada perubahan tingkah lakunya. Jadi dia lebih males ya. Ya, betul. Ya. Mempengaruhi, usia mempengaruhi jawaban saya, betul. Siap. Oke. Monggo berikutnya, ini yang Mbak Gitanya yang mengkompilnya nih, kasihan banyak soalnya pertanyaannya. Jadi mohon sabar ya, Florence ya. Iya. Dok, cara membersihkan telinga kucing, triknya gimana Dok kalau kucingnya nggak mau diem pas dicek? Sebenarnya tadi? Mungkin pertama-tama
minta bantuan orang juga, 2 orang mungkin ya, bantu pegang, tahan. Dia suka mundur-mundur biasanya kan kalau kucing. Mundur-mundur. Mundur-mundur sama tengok kiri kanan. 1 orang untuk nahan badannya supaya nggak mundur-mundur. Jadi kita pegang kepalanya sambil cek telinganya atau bersihkan telinganya. Sambil dilus-lus, ya. Ya, baru jangan tahu-tahu dicolok telinganya, kaget ya. Jangan, dilus dulu kepalanya. Perlu kasih cemilan atau makanan dulu sebelum mau kita periksa telinganya. Kalau pengalaman nih dok, karena 90 anak saya, biasanya kalau dia justru kotor, memang begitu dipegang malah happy ya. Karena dia kita bersihin, paling kaki cakar-cakar gitu ya dok ya. Karena dia tahu ini mau dibersihkan gitu kan ya. Oke. Jadi harus hati-hati lah artinya, tapi tahu juga permasalahannya dia kenapa gitu ya dok. Iya. Terus itu tadi Mbak Khairin Nisa. Bagaimana tadi yang saya tanya tuh, dan sama nih nanyakannya, bedak doang nggak, selain campak kutu juga bedak anti kutu ini. Kalau saya karena sekarang sudah banyak tersedia sediaan obat anti kutu yang efektif dan aman, saya sudah mulai meninggalkan, kalau bedak ini agak jadul ya, sudah lama nggak pernah. Jadi pakai aja yang aman dan efektif. Iya, oke. Ini Simparica nih bagus nih nanti semoga dapat Simparica. Simparica Zaitis yang untung yang dapat nih, yang enggak silahkan. Ayo Mbak Sri Ambarwati. Mudah-mudahan dapat Simparica. Amin. Dok, jika anjing sudah terlanjur keracunan kena shampoo anti kutu, pertolongan pertamanya gimana dok? Nah, kita harus tahu shampoo anti kutunya isinya apa, bahan-bahan aktifnya apa. Kalau untuk pertolongan pertama yang mudah didapat mungkin ini ya, air kelapa atau susu bisa. Susu, oke. Atau susu, tapi sambil dibawa ke vet. Jangan jadi sambil di jalan mungkin bisa, tapi lebih baik segera bawa ke vet. Jadi tetap bawa ke vet, pertolongan pertamanya tetap air kelapa atau susu. Atau susu, iya. Yang dicekokin gitu dok, nanti nggak keselak. Apa di spet aja? Berarti ini maaf saya agak luruskan dulu. Terlanjur keracunan sudah keluar gejala keracunan ya berarti ya? Atau artinya dia udah kita tanpa sengaja kita lihat dia ini menjilat samponya, atau ini sudah keluar gejalanya? Keracunan kayaknya sih udah kelihatan gejala. Udah kelihatan keracunan, langsung bawa ke vet. Lebih bagus sih kalau ditahan mulutnya, apa dikasih apa, itu ada yang soalnya ini biasanya suka ada yang kasih komentar apakah benar dikasih telur gitu supaya pertolongan. Kalau telur enggak ya? Enggak ya, oke. Kalau keracunan itu biasanya gejalanya dia kejang, dia berbusa ya. Memang agak sulit kalau kondisi sudah gitu kejang, terus kita cekokin, malah yang ada malah kesedak ya, nanti aspirasi malah bahaya. Kalau sudah keluar gejala kejang, segera bawa ke dokter, itu sulit memang. Pertolongan pertamanya agak sulit ya. Tapi kalau dia masih ngiler atau muntah, malah bagus dirangsang muntah atau kasih air kelapa atau susu ya. Ya, oke. Ya. Jangan nunggu sampai kejang berarti ya dok ya. Iya, tapi kita harus lihat isi shampoo anti kutu sih, karena memang ada beberapa yang bisa bikin kejang. Iya, oke. Jadi mesti hati-hati betul pilihnya ya. Sendiana Henry, kalau untuk potong kuku dan bersihin telinga kucing, boleh nggak kucingnya dibedong? Karena boleh. Dibedong boleh. Jangan ditatiin. Boleh dibedong, ya. Dibedong boleh. Ya, ini bagus Mbak Sendiana malah memberikan ini ya. Masukan dia dibedong boleh. Iya, tapi kan jadi posisinya dipeluk ya dok. Dipeluk gini ya. Gitu kan ya. Oke, siap. Terus, dok, jika membersihkan menggunakan alkohol, astagfirullah, 70% pula ya. Boleh nggak kalau ada membersihkan apa ini? Kalau membersihkan alat-alat grooming atau alat-alat memandikan boleh. Iya, tapi kalau membersihkan anabulnya nggak boleh. Nggak boleh, perih banget loh. Kalau luka aja mesti hati-hati. Ada luka, ya hati-hati. Iya, jadi jangan ya Mbak. Jangan ya Mbak Selfie. Oke, jadi jangan pakai alkohol swab tuh. Kan kadang-kadang jangan.
Pakai alkohol swab itu jangan, tidak untuk membersihkan. Siap. Iya, tidak untuk membersihkan. Ya, kalau kucing sakit kan katanya nggak boleh mandi, tapi kalau suka bau, gimana dong cara membersihkan, kata Mas Yopi? Baunya dari mana nih? Kalau kucingnya sakitnya diare, buang-buang air, alias mencret ya, ya pasti bau ya, namanya lagi sakit. Kalau bau-bau dikit nggak apa-apa lah, Mas, diterima dulu. Kalau orang juga sakit kan bau ya, nggak apa-apa. Jangan harus, kalau sakit pun tetap harus wangi terus, jangan. Tapi setidaknya jangan kotor banget. Iya, saya setuju. Bersihkan area. Ya dok, bukan masalah ya, masalah higienis. Dibersihkan aja, yang kotor banget ya dibersihkan. Tapi kalau masih ada bau, kalau dia memang lagi sakit ya sudah, bau sedikit nggak apa-apa. Iya, jadi nggak apa-apa ya, karena lagi sakit kan kelenjarnya juga. Karena lagi sakit, terus iya. Bakterinya kan ya. Jadi atau dia baunya memang dia lagi sakit, baunya tuh dari dalam mulutnya. Nah, kan bau dari dalam mulut nggak bisa dari luar kan, berarti dibersihkannya, diobatin dulu. Yes. Iya, nanti dikasih obat untuk salep memulut gitu ya dok ya, kalau infeksi gitu kan. Oke, berikutnya Mbak Gita. Cara memakai ear cleaner itu gimana tuh dok? Gimana caranya? Saya pernah malah jadi infeksi katanya smiling bud. Kalau ngasihnya langsung dituangkan ke telinga memang sangat rentan jadi kebanyakan ya yang masuk terus jadi infeksi. Kalau saya ear cleaner itu saya basahin ke cotton budnya atau ke kapas untuk bersihkan. Jadi nggak dituang langsung ke dalam telinganya malah. Nanti keblebekan itu kalau orang Jawa ya. Keblebekan bener. Keblebekan kebanyakan. Untuk basahin kapas, nah kapas yang sudah dibasahi ear cleaner itulah yang kita pakai buat bersihin telinga. Oke. Jadi pakai kapas ya, masak smiling bud atau pada cotton buds-nya. Iya. Next question. Cara untuk membersihkan kotoran mata pada anabul yang tipe rambutnya long gitu, gimana ya? Ya, biasanya ada kotoran mata itu akhirnya nempel jadi tear stain gitu ya, Mbak Nondia. Nah, memang ada beberapa cairan yang bisa untuk menghilangkan si tear stain itu. Cuman kita juga harus mendeteksi juga, mengidentifikasi kotoran matanya ini yang masih normal atau sudah cenderung yang sifatnya karena ada suatu penyakit. Kayak konjungtivitis misalnya. Yes. Nah, kalau ternyata itu ada penyakit, infeksi, radang di mata, diobatin dulu matanya. Ya, itu pakai obat mata lah ya. Iya, tapi kalau kotoran mata biasa yang normal, wajar, pakai ada cairan untuk anti tear stain itu. Terus kalau saya biasanya suka pakai cairan pembersih mata untuk orang. Menurut saya itu cukup aman. Cukup aman, oke. Iya. Itu dibasahin ke kapasnya untuk bersihin matanya. Anak saya pesek juga suka gitu soalnya. Iya, kalau apalagi pesek betul, yang pig nose. Yang pig nose ya. Intan Nurdiana, pas lagi diuntuk anjing seperti disebutkan tadi, jika tertelan itu aman bagi anjing. Apabila memakai pasta gigi anak boleh nggak dok? Kan juga iya. Tertelan. Boleh, tapi kalau untuk anjing itu dia ada formula khusus yang lebih kuat untuk ngilangin plaknya ya dibanding pasta gigi anak. Karena sebenarnya ada kalau kalau anak-anak kan nggak akan ada plak tuh kalau manusia. Iya, kalau anak-anak kan plaknya jarang ya. Nah, ini yang untuk doggy ini ada formula khususnya. Kalau poinnya di situ ya nggak pas ya. Tapi untuk masalah tertelan, ya memang kalau pasta gigi kan anak tertelan untuk menghilangkan plaknya gitu ya. Tapi untuk plaknya nggak efektif. Oke, siap. Oke, begitu Mbak Intan Nurdiana. Next Mbak Gita. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Oke. Sudah selesai rangkuman pertanyaan. Sudah selesai. Oke. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih. Para Forens, para pencinta, para participants kami, saya Nondi, Fatmasari Dia Permata, ada di @nondi26, ada di @natasatwa Nusantara, kantornya Natasatwa ada di Pinang Resident Unit 22, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Nomor teleponnya ada di situ 081318226098. Nah, our famous speaker for today this evening,
adanya di belum selesai. Saya aja yang bacain ya, hafal soalnya. Monggo dibacain Mbak, udah keburu dipindah. Silakan. Dokter Cindy. Iya. Kalau Ciopet Care itu adanya di Jalan Kalisari 2, nomor 40 di Pasar Rebo. Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ciopet Care. Yes. Kalau mau follow Dokter Cindy, @Cindy_Wijoyo atau ke IG-nya Ciopet Care bisa. Instagramnya. Silakan di follow, nomor teleponnya boleh di screenshot terus dicatat 081 793 88478. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin ya Mbak Nondi nanti saya boleh di WA ya. Akan jawab. Ya. Siap. Matur nuwun, terima kasih banget. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Pau Indonesia. Terima kasih Pau. Thank you Dok Cindy, thank you Mbak Nondi. Sama-sama. Semuanya paripurna ya, seru gitu. Hai Fida. Thank you. Kita matiin ya. Iya, bye-bye semua. Ya. Terima kasih.